Bab 251. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Di lorong bawah tanah, saat Gunther memerintahkan para pekerja gua untuk memperlebar gua, tiba-tiba ia menoleh untuk melihat pintu masuk gua. Saat berikutnya, wus, wus. Naga kerangka berwarna darah terbang ke dalam gua satu demi satu. Masing-masing naga mayat hidup ini membawa kotak kayu yang diikat dengan rantai. Tampaknya mereka menyembunyikan banyak harta berharga di dalam kotak-kotak ini, menilai beratnya. Tanda seru, naga darah kerangka yang luar biasa itu mengenakan jubah putih dengan tepi emas. Itu sangat mencolok. 1. Gunther membungkuk dengan hormat. Tuan. Richard berbalik dan mengangguk sedikit ketika dia tidak melihat kecelakaan. Gunther, hentikan pembangunan pangkalan untuk sementara. Segera pilih 10 komandan dari para pekerja gua dan biarkan mereka mengelola 3 skuadron pekerja gua. Pada saat yang sama, tinggalkan mumi berwarna merah untuk menjaga mereka. Gunther sama sekali tidak ragu. Ia harus mulai memilih kandidat yang cocok nanti. Richard awalnya ingin membangun pangkalan bawah tanah di terowongan untuk meningkatkan pengaruhnya di dunia bawah tanah. Namun, setelah mereka merebut kota kurcaci berwarna kelabu, mereka mendapati bahwa pemikirannya tampak agak konservatif. Kekuatan para kurcaci berwarna kelabu itu tidak sehebat yang diperkirakan. Atau lebih tepatnya, kekuatan kota Twilight bahkan lebih kokoh dari yang diperkirakannya. Belum lagi pemburu yang luar biasa. Hanya beberapa pahlawan peringkat A dan pasukan kota Twilight saja sudah cukup untuk menaklukkan kota dengan kekuatan pertahanan yang mencolok. Dalam situasi saat ini, tidak perlu membangun pangkalan bawah tanah lainnya. Para kurcaci berwarna kelabu telah membangun satu pangkalan yang sudah jadi untuknya. Tidak bijaksana untuk tidak pergi dan tinggal di sana. Dia akan mengecewakan keramah tamahan pihak lain. Mengenai keamanan, nanti, dia bisa membangun benteng perang di permukaan bumi untuk memutus hubungan antara permukaan dan bawah tanah. Dengan cara ini, dunia bawah tanah akan benar-benar berada di tangan kota Twilight. Tidak lama kemudian, Gunther memilih 10 pekerja gua. Richard tidak membuang waktu lagi. Setelah pihak lain mengatur semuanya, dia membiarkan semua pasukan kembali ke tim mereka. Kemudian, ia langsung masuk ke dalam terowongan. Brown, sang alkemis bawah tanah yang luar biasa, duduk di punggung seekor naga kerangka bersama beberapa murid kurcaci abu-abu. Pada saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Ia juga tidak menyangka akan merasakan perasaan seperti seseorang yang duduk di rumah dan membuat masalah dari langit. Awalnya ia mengira diusir dari kota benteng oleh kepala suku kurcaci berwarna abu-abu terkutuk itu sudah cukup buruk. Sekarang, ia bahkan tidak memiliki satu-satunya tempat tinggal, dan ia masih harus pergi ke wilayah permukaan yang tidak dikenal. Itu menghancurkan hatinya. Ia langsung berhenti ketika melihat sosok heroik itu. Penguasa kurcaci berwarna abu-abu. Ia masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Beberapa murid kurcaci berwarna abu-abu berbicara dengan suara rendah. Mereka takut dan penasaran pada saat yang sama. Tuan Brown, seperti apa permukaannya? Apakah seperti legenda, di mana ada makanan dan air bersih di mana-mana? Petik 2. Apakah penguasa manusia itu akan membunuh kita? Tuan Brown. Ketika Brown mendengar serangkaian pertanyaan, ia berpura-pura meremehkan dan mengabaikannya. Bagaimana ia tahu seperti apa permukaannya? Apakah ia pernah ke sana? Tetapi legenda mengatakan permukaannya 10.000 kali lebih kaya daripada dunia bawah tanah. Saat ia mendengarkan, rasa antisipasi muncul di hatinya. Aku ingin tahu apakah wilayah manusia yang disebut Twilight City akan seperti legenda. Penguasa kurcaci berwarna abu-abu, kuharap kali ini kau dapat memberkati para pengikutmu yang rendah hati. Atau aku akan mengubah kepercayaanku kepada Dewa Penempaan. Karena sebagian besar adalah pasukan darat, kecepatannya lambat. Ketika Richard melihat ini, dia meminta Gunther dan Gray untuk tetap tinggal untuk memimpin pasukan. Dia mengambil kotak rampasan perang dari kota kurcaci berwarna abu-abu dengan naga darah kerangka dan kembali ke kota Twilight terlebih dahulu. Setelah dia terbiasa dengan kecepatan terbang yang ekstrim, perjalanan yang lambat adalah siksaan. Penguasa telah kembali. Dengan teriakan kaget, seluruh kota Twilight menjadi gempar. Ketika Richard mendengar sorak-sorai dari bawah, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Sudah lama sekali,
Dia telah lama menganggap kota Twilight sebagai rumahnya. Setiap kali dia keluar dan kembali, dia memiliki perasaan khusus. Itu adalah wilayah yang telah dia bangun sendiri. Dan dia memiliki rasa pencapaian yang unik. Naga darah kerangka perlahan mendarat di rumah besar penguasa di tengah sorak-sorai penduduk di bawah. Dentang, satu persatu dada besar itu mengeluarkan suara logam yang saling berbenturan. Akhirnya, Richard memerintahkan Alphys untuk mendarat. Tubuhnya yang besar dengan lebar sayap lebih dari 30 meter membuat semua orang merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Kekuatan naga yang dilepaskan tanpa sengaja membuat para penduduk merasa seperti batu besar yang beratnya 1000 pon dan menekan dada mereka. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. Namun, meskipun begitu, para penduduk tetap merasa bahwa naga raksasa ini adalah peran pendukung. Penguasa mereka, tuan mereka, bersinar dengan kecemerlangan yang tak seorang pun dapat menutupinya. Temperamennya yang unik dan unggul membuat Richard tampak seperti bintang-bintang di malam hari. Dia mempesona, tampaknya dia adalah pusat dunia dimanapun dia berada. Alphys yang mendominasi menjadi lawannya saat ini. Ketika mendongak dari sudut pandang penduduk, ada langit biru di belakang Richard. Tidak ada awan di langit. Ada naga mayat hidup di bawahnya yang terbakar dengan api berwarna darah. Keberadaannya menjadi semakin luar biasa di bawah cahaya berwarna darah yang tak terbatas. Pemandangan ini seperti mural kuno yang diwariskan dari dinding gereja. Tuanku, petik 2, selamat siang, tuanku, salam hormat berlanjut. Setelah penduduk sadar kembali, mereka segera meletakkan tangan di dada dan membungkuk. Sikap mereka penuh hormat dan rendah hati, dan gairah menyelimuti mata mereka. Richard menoleh dan melihat sekeliling. Suasananya tidak buruk, dan pemandangan ini sangat cocok untuk beberapa kata untuk diucapkan. Setelah dia berpikir sejenak, dia berkata dengan suara yang jelas. Pasukan kita baru saja menaklukkan kota bawah tanah yang kuat. Kami telah menyita beberapa harta karun dan meriam alkimia. Ini adalah kemenangan pasukan, dan ini juga kemenangan kita semua. Pasukan telah menggunakan kemenangan demi kemenangan untuk memberitahu semua orang bahwa kejayaan Twilight City sedang meningkat. Orang-orangku, kalian harus ingat hari ini. Di masa depan, kalian akan melihat lebih banyak kejayaan dan mendengar lebih banyak terompet kemenangan. Twilight City akan menjadi cahaya bintang yang menyilaukan di padang pasir. Dalam suasana ini, apapun pantas dilakukan. Saat suaranya jatuh, sorak-sorai keras terdengar. Richard tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan membiarkan penjaga mumi di sekitarnya membawa semua kotak yang dibawa oleh iblis kerangka dan naga darah kembali ke rumah tuan. Richard melihat kotak-kotak yang bisa dibawa oleh beberapa orang. Dia segera menunjukkan senyum puas. Dia tidak pernah mengira dia bisa mendapatkan panen yang begitu besar di kota itu. Tuan Richard, sebuah suara tiba-tiba dari belakang mengganggu pikirannya. Dia berbalik dan melihat Karu yang keriput bergegas mendekat. Pihak lain menyambutnya dan berkata dengan penuh semangat. Apakah kamu sudah menemukan dunia bawah tanah? Richard menatap Karu yang bersemangat. Suasana hatinya sedang baik. Richard menceritakan secara singkat kepada Karu apa yang terjadi di dunia bawah tanah. Akhirnya, dia menunjuk beberapa kurcaci berwarna abu-abu yang baru saja turun dari punggung naga darah kerangka. Saat ini, mereka tidak merasa nyaman diawasi seperti monyet oleh para penghuni. Kurcaci berwarna abu-abu dengan lengan cacat alami itu adalah seorang alkemis. Ia ahli dalam meriam alkimia dan bom alkimia. Aturlah mereka. Selain itu, aku telah menjalin hubungan kerja sama dengan Bloodhoof City. Di masa depan, aku harus melakukan perdagangan jangka panjang dengan mereka. Kamu selesaikan masalah bengkel makanan dan kilang anggur sesegera mungkin. Aku butuh orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan. 3 sertifikat pahlawan di tangannya belum digunakan sampai sekarang, yang membuatnya cukup tertekan. Di masa depan, jika Twilight City ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dari perdagangan, mereka harus memiliki produk yang dapat mereka jual. Meskipun mereka memiliki jubah pasir kuning sekarang, produksi benda ini terbatas. Hanya menjualnya ke kamar dagang bunga ekor Phoenix saja sudah kekurangan pasokan. Belum lagi hal-hal lainnya. Kali ini, Karu tidak menunjukkan ekspresi gelisah. Sebaliknya, dia berkata dengan senyum cerah. Lord Richard, seminar dan kelas literasi 2 hari ini berhasil. Kami telah memilih 5 orang berbakat dari mereka. Mungkin, kita bisa mulai rencana kita sekarang. Seminar dan kelas literasi berhasil. Mata Richard berbinar. Panggil mereka.
Aku akan memeriksanya. Karu segera memanggil dua penduduk dan meminta mereka untuk membawa 5 orang yang dipilihnya. Richard kembali ke rumah besar. Senyum di wajahnya semakin lebar ketika dia melihat 30 kotak kayu yang tersusun rapi di halaman depan. Tuanku, apa yang ada di dalamnya? Karu melihat kotak kayu dengan simbol kurcaci berwarna abu-abu di tanah dan sedikit penasaran. Tanda seru, itu adalah barang mahal karena naga darah kerangka bisa membawanya. Dengan lambaian tangan Richard, pasir kuning yang menutupi cacing pasir di halaman belakang mulai mengapung. Setelah itu, mereka berubah menjadi lengan dan melepaskan rantai di kotak kayu yang membukanya. Ketika pasir terbang kembali ke halaman belakang, Karu tua berambut abu-abu segera melihatnya. Biji memenuhi 3 kotak kayu yang memancarkan cahaya neon redup. Barang-barang hitam misterius memenuhi kotak kayu lainnya yang tampak seperti pasir. Ada juga bau yang sangat menyengat. Richard menunjuk biji itu sambil tersenyum. Ini biji mithril. Mata Karu tua berbinar gembira. Ketiga kotak ini adalah biji mithril. Richard tertawa. Benar, ketiga kotak itu. Dia tidak pernah menyangka bisa mendapatkan begitu banyak biji mithril di kota kecil itu. Meskipun warna biji-biji ini beberapa tingkat lebih rendah daripada yang diperdagangkan dengan kota Bloodhoof, biji-biji itu mengandung banyak sekali kotoran. Jumlahnya sangat banyak. Masing-masing dari ketiga kotak ini berisi lebih dari 1000 unit biji, dengan total 3000 unit. Bahkan jika biji itu mengandung banyak kotoran, kandungan mitrilnya akan tetap lebih tinggi daripada 50 unit biji mitril yang diperolehnya dari kota Bloodhoof. Dan ini adalah rampasan perangnya, tanpa dipungut biaya. Itu membuatnya semakin gembira. Apa kotak-kotak yang tersisa? Bubuk, mesiu alkimia, barang yang digunakan untuk membuat bom alkimia. Richard tersenyum cerah. Bubuk mesiu alkimia itu adalah bubuk terbaik yang dikembangkan Brown. Dan bubuk mesiu itu mengandung sejumlah besar mana. Bubuk mesiu ini adalah isi utama bom alkimia yang digunakan dalam meriam alkimia raksasa yang direbutnya dari kurcaci berwarna abu-abu. Itu sangat kuat. 27 kotak bubuk mesiu alkimia sekarang menjadi miliknya. Ukuran setiap kotak terbatas. Richard memadatkannya untuk menyimpan lebih banyak. Perkiraan kasarnya adalah setidaknya ada 30.000 unit. Dia telah bertanya kepada Brown sebelumnya, dan 30.000 unit dapat menghasilkan setidaknya 3.000 bom alkimia untuk meriam alkimia raksasa. Bahkan dapat menghasilkan puluhan ribu bom alkimia dengan ukuran biasa. Itu bukanlah jumlah yang sedikit. Dan itu dapat mendukung konsumsi pertempuran berukuran sedang. Menurutnya, mereka dapat menggunakan bubuk mesiu alkimia untuk menghasilkan lebih dari sekadar bom alkimia. Itu memiliki potensi besar untuk digali. Selain kedua perolehan ini, ia juga memperoleh 20.000 unit sumber daya langka merkuri dari kota kurcaci berwarna kelabu. 20.000 unit bernilai 1 juta unit makanan dan jutaan sumber daya. Masing-masing dari 4 sumber daya langka tersebut mengandung sihir kuat yang cocok untuk berbagai keperluan. Rune pada meriam para kurcaci semuanya diukir dengan merkuri. Sumber daya langka, bubuk mesiu, biji mithril, dan Brown, pahlawan alkimia level 12. Panen dari serangan di kota kurcaci berwarna kelabu telah jauh melampaui harapan Richard. Pepatah, pemenang mengambil semuanya, tidak pernah salah. Segel bubuk mesiu alkimia dan simpan di gudang. Anda harus mendapatkan persetujuan saya jika Anda ingin menggunakannya. Baik, tuanku. 5 orang penduduk muda datang ke pintu masuk rumah bangsawan sementara keduanya terus berbicara. Pada saat ini, Adele mengobrol dengan alkemis kurcaci berwarna abu-abu dengan lengan cacat, Brown. Kelima penduduk muda itu dengan hormat memberi hormat ketika mereka lewat. Nyonya Adele. Adele berbalik dan mengenali mereka sebagai bakat yang dipilih dari seminar selama beberapa hari terakhir. Dia juga berpartisipasi dalam pemilihan. Kemana kalian akan pergi? Yang Mulia telah memanggil kita. Dia tampaknya memiliki beberapa instruksi. Adele mengangguk sambil berpikir. Pergi. Onyx mendesah ketika dia melihat mereka berlima pergi. Cara Lord Richard melakukan sesuatu selalu sangat tidak terduga. Siapa yang mengira dia akan membiarkan warga sipil ini belajar juga? Saya khawatir rahang mereka akan ternganga jika orang lain tahu tentang ini. Seseorang tidak dapat berbagi sumber daya yang terbatas dengan semua orang. Praktik yang biasa dilakukan di era cemerlang adalah memusatkan sumber daya dan kemudian memelihara sebagian bakat terbaik. Tindakan Richard adalah kebalikannya. Adele tidak tahan lagi dan membalas. Tuan Onyx,
jadi Lord Richard adalah penguasa Twilight City. Dan Anda adalah anggota Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix. Onyx menampakkan senyum pahit. Sebelumnya, ia tidak menyangka bahwa status anggota Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix lebih rendah daripada seorang penguasa gurun. Karu tua berambut abu-abu itu segera mengulurkan tangannya dan memperkenalkan kelima pemuda itu setelah para penjaga membawa mereka masuk. Lord Richard, inilah orang-orang yang telah kita pilih. Mereka melakukannya dengan baik dan cepat belajar. Mereka memiliki potensi. Richard menatap para pemuda yang gugup setelah mereka membungkuk. Dia menghibur mereka dan membuka panel atribut untuk melirik. Jika para pemuda itu bukan unit pahlawan, potensi mereka tidak akan diketahui dan tidak dapat ditentukan. Namun, masing-masing dari mereka memiliki karakteristik yang patut dicontoh. Meskipun Richard tidak dapat melihat potensi mereka yang menonjol, mereka terlihat cukup bagus secara keseluruhan. Karakteristik mereka termasuk menjadi tajam, mantap, sungguh-sungguh, pekerja keras, dan bertekad. Richard berpikir sejenak. Dia memutuskan untuk memilih pemuda yang tajam dan sungguh-sungguh. Mereka berdua berasal dari penyulingan dan bengkel makanan. 3 yang tersisa juga bagus, tetapi 2 ini lebih cocok untuk penelitian. Dia mencatat mereka yang tidak dia pilih dan akan mempertimbangkannya kembali ketika kesempatan yang cocok di masa depan datang. Dengan itu, salah satu dari 3 bukti pahlawan tetap bersamanya. Dia harus memikirkan bakat seperti apa yang harus dipupuk untuk yang satu ini. Ada baiknya untuk menyimpan satu. Ketika pilihan yang cocok di masa depan datang, tidak akan terlambat untuk menggunakannya. Kedua pemuda yang terpilih sangat bersemangat, dan wajah mereka merah. Mereka menatap sosok tampan di depan mereka dengan mata menyala-nyala seolah-olah mereka adalah orang-orang beriman yang taat yang telah melihat dewa mereka. Mereka telah menarik perhatian Lord Richard. Puji para dewa, itu pasti berkat Dewi Keberuntungan. Karu telah memberitahuku tentang penampilanmu. Dalam rencanaku, penyulingan dan bengkel makanan akan menjadi pilar yang tak ternilai dari Twilight City di masa depan. Kepentingannya tidak kalah dari basis pembiakan dan bengkel pandai besi. Richard mengarahkan pandangannya yang teguh pada kedua pemuda itu, dan nadanya sangat meyakinkan. Fakta bahwa Twilight City telah memilihmu menunjukkan bahwa kamu luar biasa. Masa depanmu seharusnya tidak terbatas pada ini. Selama kamu berani memikul tanggung jawab, aku dapat memberimu kekuatan luar biasa. Apakah kamu bersedia menerima panggilanku dan mengambil tanggung jawab penyulingan dan bengkel makanan untuk menciptakan nilai lebih bagi Twilight City? Keduanya menatap matanya yang dalam. Pada saat ini, rasa kemuliaan yang tak tertandingi membuncah di hati mereka. Mereka berlinang air mata. Itu hampir seperti raungan. Tuanku, aku bersumpah akan melayani Anda dengan nyawaku. Richard mengangguk perlahan. Saya harap di masa depan, Anda tidak akan mengecewakan saya. Setelah Richard mengatakan itu, dia mengeluarkan 2 bukti pahlawan dari ruang sistem. Ding gelombang, apakah Anda ingin menggunakan bukti pahlawan? 2 profesi target telah terdeteksi, koki magang dan pembuat anggur. Apakah Anda ingin mengubah profesi mereka ke profesi yang sesuai? Mata Richard berbinar. Dia tidak menyangka mereka bisa berubah peringkat setelah menjadi pahlawan. Itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia memilih untuk mengonfirmasi tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, 2 bukti pahlawan hancur seperti kaca. Itu berubah menjadi energi agung yang melonjak ke dalam diri mereka berdua. Kemudian, di bawah tatapannya, kekuatan di kedalaman garis keturunan mereka mulai aktif, dan aura mereka berangsur-angsur naik. Kekuatan sihir di sekitarnya juga melonjak ke dalam tubuhnya secara bersamaan. Proses transformasi tidak menyebabkan terlalu banyak keributan. Setelah sekitar 10 menit, auranya berangsur-angsur tenang. Ding gelombang, Anda telah berhasil menggunakan bukti pahlawan. Anda telah memperoleh 2 pahlawan peringkat B. Saat pemberitahuan sistem berbunyi, Richard membuka panel atribut mereka. Nasi, unit heroik, level 4, potensi B, kelas pembuat anggur elit, meningkatkan tingkat keberhasilan pembuatan anggur sebesar 20. Asteris 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 asteris. Race, unit pahlawan, level 3. Potensi B. Profesi, koki elit, meningkatkan rasa makanan yang dibuat sebesar 20%. Asteris 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 asteris. Dia melihat sekilas keterampilan dan karakteristik pahlawan dari kedua pemain dan mendapat ide. Keterampilan bukti transformasi pahlawan unit itu luar biasa, tapi mereka juga tidak buruk.
Secara umum, itu di atas garis lewat. Richard menyemangati keduanya saat mereka sadar kembali. Kalian sekarang memiliki kekuatan pahlawan. Masa depan kalian akan cerah. Saya harap kalian dapat menciptakan lebih banyak nilai untuk pembangunan Twilight City di masa depan. Dan semua penduduk Twilight City akan bangga padamu. Karu, sampaikan perintahku. Mulai besok dan seterusnya, keduanya akan bertanggung jawab atas bengkel makanan dan penyulingan. Jika Anda membutuhkan bahan atau perlengkapan, Anda dapat meminta kepada Master Karu. Saya ingin Anda mengembangkan makanan dan minuman yang berkualitas sesegera mungkin. Kedua pemuda berlinang air mata itu menatap sosok tampan di depan mereka dengan hanya satu pikiran di benak mereka. Bahkan jika mereka harus mati dalam pertempuran untuk tuan mereka, mereka tidak akan ragu. Pihak lain telah memberi mereka segalanya. Tuanku, saya akan memenuhi kepercayaan Anda. Suaranya hampir menembus langit seolah-olah hanya yang paling keras yang dapat mengungkapkan sikapnya. Richard mengangguk puas. Setelah beberapa kata penyemangat lagi, dia membiarkan kedua pemuda itu pergi. Begitu mereka melangkah keluar dari rumah tuan, mereka bertemu dengan Adele dan Onyx. Mereka hendak masuk, dan Jonah Thorin ada di sana. Kedua pahlawan yang baru lahir itu sama sekali tidak bersikap sombong. Mereka memberi hormat sebelum pergi. Mereka menatap punggung pihak lain saat mereka pergi. Onyx dan Jonah Thorin saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Unit heroik, apakah aku salah melihatnya? 10 menit yang lalu, 5 pemuda yang memasuki rumah besar itu masih berlevel biasa. 3 lainnya sudah pergi, dan tidak ada yang aneh. Bagaimana keduanya menjadi pahlawan? Aku belum melihat mereka selama lebih dari 10 menit. Lelucon macam apa ini? Bagaimana seseorang bisa menumbuhkan pahlawan dengan cara seperti itu? Mereka yang tidak berlatih sejak usia muda atau mereka yang kekuatannya dalam tubuh setelah lahir dan mati tidak terbangun. Siapa yang ingin menjadi unit pahlawan? Dengan tak percaya, keduanya mencoba merasakannya beberapa kali lagi. Namun, setelah mereka merasakannya, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka tidak hanya menjadi pahlawan dalam 10 menit yang singkat. Kekuatan garis keturunan mereka sangat kuat. Paling tidak, dia akan menjadi pahlawan dengan potensi di atas peringkat B. Dalam sekejap, keduanya menoleh untuk melihat gerbang kota rumah bangsawan secara bersamaan, dan ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Kemudian, mereka memikirkan serangkaian hal yang terjadi setelah mereka memasuki wilayah itu. Dari pohon kuno dewa, boneka mekanik misterius, meriam alkimia, naga raksasa mayat hidup. Lapisan tabir yang tidak jelas tiba-tiba menyelimuti seluruh wilayah yang tidak dapat dijelajahi oleh hati mereka. Meskipun Onyx memiliki punggung raksasa seperti kamar dagang bunga ekor Phoenix, dia masih kagum. Tuan itu terlalu misterius. Idenya untuk membuat pihak lain pindah dari wilayah itu sebelum dia melangkah ke Twilight City sungguh konyol. Apakah dia berhak merencanakan masa depan karakter seperti itu? Ketika Onyx memasuki rumah bangsawan, para mumi penjaga memindahkan kotak-kotak kayu berisi bubuk mesiu ke gudang. Dia melihat kotak-kotak bubuk mesiu alkimia yang memancarkan fluktuasi mana yang kuat. Wajahnya menunjukkan sedikit emosi. Siapa yang mengira bahwa pasukan kecil dengan hanya beberapa lusin unit 2 bulan lalu akan tumbuh ke tingkat seperti itu? Dia hanya bisa menggambarkan apa yang dia lihat dan dengar di Twilight City dalam satu kata dilebih-lebihkan. Tanda seru. Tingkat pertumbuhan seperti itu tidak pernah terdengar. Dia tidak akan membayangkan seberapa besar Twilight City akan berkembang dalam 1 atau 2 tahun. Dia merasa seperti telah menyaksikan sejarah dalam keadaan linglung. Mungkin, suatu hari nanti di masa depan, wilayah yang biasa-biasa saja ini akan menjadi keberadaan yang tidak bisa diabaikan di padang pasir. Selain itu, Onyx memiliki firasat aneh bahwa firasatnya mungkin menjadi kenyataan. Setelah dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia dengan paksa menekan pikiran batinnya. Dia melangkah maju beberapa kali, membungkuk, dan mendesah. Lord Richard, saya tidak menyangka pasukan Twilight City begitu tajam. Selamat, kau telah memperoleh banyak hal kali ini. Dia tidak banyak bereaksi terhadap persediaan ini. Dia dapat melihat apapun di kamar dagang bunga ekor Phoenix. Sebagai perbandingan, operasi misterius dari 2 penduduk yang telah menjadi unit pahlawan dalam sekejap mata lebih menarik baginya. Richard mengucapkan beberapa patah kata sopan, dan kemudian dia tampaknya telah memikirkan sesuatu. Onyx, apakah kamar dagang bunga ekor Phoenix memiliki resep anggur berkualitas tinggi untuk dijual?
Onyx tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi aneh. Kau mungkin tidak tahu, tetapi anggur yang baik selalu menjadi produk yang sangat menguntungkan. Tidak ada yang mau menjual resep anggur yang baik. Bahkan jika beberapa bersedia menjual, harganya akan sangat tinggi. Resep anggur di pasaran semuanya adalah anggur berkualitas rendah tanpa nilai. Richard segera menyerah pada ide untuk membeli resep tersebut. Dia juga telah mencari resep anggur di pasar perdagangan di forum, tetapi semuanya adalah resep anggur biasa tanpa karakteristik unik. Sebagian besar dari mereka tidak cocok untuk padang pasir. Gurun memiliki sedikit bahan produksi. Akan baik-baik saja di daerah dengan tanah yang subur. Namun, gurun terlalu tandus dengan produksi yang sangat ketat. Itulah sebabnya dia sangat bersemangat untuk membudidayakan para pahlawannya. Hanya dengan kemampuan untuk meneliti dan mengembangkan, dia dapat beradaptasi dengan kondisi setempat dan menciptakan produk yang eksklusif untuk Twilight City. Jubah pasir kuning adalah contoh terbaik. Onyx menatap Richard, yang sedang berpikir keras. Onyx akhirnya mengajukan pertanyaan yang baru saja membuatnya bingung setelah ragu sejenak. Lord Richard, saya baru saja melihat dua warga biasa maju menjadi pahlawan. Richard merasakan bahwa Onyx mencoba untuk berhati-hati. Seolah-olah Onyx takut menyinggung tatapannya. Richard tersenyum. Saya menemukan 3 item sihir dengan kekuatan khusus di reruntuhan kuno. Itu dapat secara langsung memajukan orang biasa menjadi pahlawan peringkat B. Saya hanya punya 1 yang tersisa. Onyx merasa iri sekaligus menyesal ketika mendengar itu. Sayangnya, sebuah item akan menjadi hebat jika dapat secara langsung memajukan seseorang menjadi pahlawan. Meskipun nilai reruntuhan kuno masih cukup besar, itu bukanlah kerja sama jangka pendek. Onyx menarik kembali pikirannya dari pikiran ini sejenak dan berkata dengan serius. Lord Richard, terima kasih atas keramah tamahannya beberapa hari terakhir ini. Kami akan kembali ke kota Solan besok pagi. Presiden masih menunggu saya untuk kembali dengan madu mahkota gurun. Dia kemudian menambahkan, jubah pasir kuning juga merupakan item yang sempurna. Saya harap lain kali kita datang, kita bisa membuat kesepakatan yang lebih besar. Onyx, Twilight City tidak akan mengecewakanmu. Ketika Richard mengatakan ini, hal itu menggelitik minatnya. Saya akan mengunjungi kota Solan sebentar lagi. Bagaimana saya bisa menghubungi Anda? Gurun telah menjebak Richard untuk waktu yang lama. Sudah hampir 3 bulan, Richard melihat dunia luar karena kejadian di ruang bawah tanah. Dan yang paling membingungkan Richard adalah, mengapa dia tidak menemukan keberadaan pemain lain di gurun kematian yang begitu luas. Menurut Onyx, ada cukup banyak pemain di kota Solan. Onyx tidak memikirkannya. Dia mengeluarkan token kayu dengan pola bunga burung nasar terukir. Anda hanya perlu membawa token kayu ini ke salah satu kamar dagang bunga ekor Phoenix di kota Solan. Saya akan segera menerima beritanya. Richard mengangguk dan meletakkan token kayu itu ke dalam ruang sistem. Onyx tampaknya telah memikirkan sesuatu dan ragu-ragu. Jika Anda meninggalkan gurun, sebaiknya jangan menunggangi naga mayat hidup itu. Richard tidak mengerti. Mengapa? Onyx tertawa getir. Gurun ini dulunya adalah medan perang para dewa kuno. Itulah sebabnya orang-orang primitif menamai gurun kematian dengan nama kematian. Jiwa-jiwa yang penuh dendam dan dizalimi dari para dewa yang tak terhitung jumlahnya mengutuk tempat ini. Semakin lama kau terbang di gurun kematian, semakin besar kemungkinan kau akan menjadi bingung dan secara otomatis memamerkan diri ke zona kematian yang sangat mematikan. Bahkan mayat hidup pun tidak terkecuali. Itulah sebabnya kamar dagang bunga ekor Phoenix tidak menggunakan tunggangan terbang untuk mengangkut barang. Kita pernah membayar harga yang menyakitkan. Dia kemudian menambahkan, semua kamar dagang yang tidak percaya fakta ini membayar harganya. Richard menatap naga di langit. Ekspresinya sedikit aneh. Menjadi bingung, sepertinya Richard tidak perlu takut. Penduduk Twilight City tidak akan tersesat di padang pasir. Bukankah itu bakat teritorial Twilight City? Pembatasan ini tidak memengaruhinya. Aku telah melihat beberapa makhluk terbang di padang pasir. Dia telah melihat naga gurun level 15 di depan gerbang teleportasi satu arah yang mengarah ke ruang bawah tanah. Belum lagi burung nasar dan wyvern. Onyx menjelaskan. Makhluk terbang yang lahir di padang pasir dapat bergerak dalam jarak tertentu, tetapi jika mereka meninggalkan area itu, mereka juga akan dikutuk dan kehilangan diri mereka sendiri. Perbedaannya adalah semakin kuat dirimu, semakin kuat perlawananmu. Jantung Richard mulai berdetak lebih cepat. Namun,
Ini tidak ada hubungannya dengannya. Itu masalahmu untuk menjadi bingung. Apa hubungannya dengan Twilight City? Aku mengerti, Onyx. Sampai jumpa di Solan City. Onyx menatap Richard dalam-dalam. Sampai jumpa di Solan City, temanku. Jonah Thorin, ayah Adele, adalah seorang pandai besi super dengan tubuh kekar yang tampaknya memiliki garis keturunan raksasa. Dia melangkah maju dengan malu, meletakkan tangannya di dadanya, dan membungkuk. Maaf, Lord Richard, saya minta maaf atas kecerobohan saya. Itu adalah pilihan paling bijaksana bagi Adele untuk bergabung dengan Twilight City. Terima kasih atas dukunganmu. Richard menatap pandai besi luar biasa yang telah digantung dan dipukuli. Dia mengangguk. Adele akan lebih baik di Twilight City daripada di tempat lain. Jonah Thorin menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak mendengar ini, dia akan mengejeknya. Tapi sekarang, dia mengangguk setuju. Dia pikir butuh 1 atau 2 tahun bagi Adele untuk menjadi pandai besi yang unik, tetapi dia berhasil dalam 2 bulan. Bukankah ini berarti apa-apa? 1. Belum lagi sumber daya yang dinikmati Adele saat menempa busur silang pemburu naga. Matanya merah karena iri. Dia tidak menyangka wilayah ini, yang sebelumnya dia hina, menjadi begitu kaya. Dia iri padanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang membiarkan Adele mengikutinya saat dia kembali ke kota Solan. Setelah keduanya pergi, Richard menatap Adele, yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu, dan tersenyum. Ada apa? Kata Adele malu-malu. Lord Richard, bisakah Anda memberi saya beberapa kotak api alkimia itu? Saya baru saja bertukar pikiran dengan Master Brown, dan saya merasa mendapat banyak inspirasi. Richard tidak bisa menahan tawa. Ya Tuhan, dia fanatik sains. Nanti aku akan meminta Karu untuk mengirimkan 5 kotak kepadamu. Kamu bisa memainkannya sesuka hatimu. Dia selalu murah hati dengan harta karun Twilight City. Tapi jangan tunda produksi busur silang pemburu naga. Mata gadis itu langsung melengkung membentuk bulan sabit. Baik, tuanku. Richard baru merasa rileks setelah yang lain pergi. Jauh di dalam dunia bawah tanah, pikirannya terus-menerus dalam keadaan tegang. Tubuhnya masih bisa menerimanya, tetapi hatinya merasa sedikit lelah. Setelah dia memanggil para pelayan dan memerintahkan mereka untuk menyiapkan makan siang yang lezat, dia tidur dengan nyaman di tempat tidur. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidur. Tetapi dia mendengar pemberitahuan sistem dalam keadaan linglung. Ding gelombang sistem menyegarkan tingkat kemunculan semua jenis prajurit dan sarang. Tuan-tuan, harap rekrut mereka. Ding gelombang minggu ini sungguh minggu bencana, binatang buas keluar dari kandang. Tuan-tuan, harap perhatikan. Ketika Richard membuka matanya, di luar sudah gelap. Dia duduk dan melirik pemberitahuan sistem. Pemberitahuan itu langsung membuatnya tertarik. Sistem menyegarkan sarang pasukan. Namun, pemberitahuan minggu bencana di akhir membuatnya mengerutkan kening. Binatang buas itu keluar dari kandang. Apa-apaan ini? Dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Richard secara pribadi mengirim Onyx keluar dari Twilight City keesokan harinya. Onyx mengambil 10 jubah pasir kuning yang baru dibuat. Dia memiliki harapan besar pada Onyx ketika dia kembali ke Solan City. Jubah pasir kuning itu tidak diragukan lagi akan menjadi sumber pendapatan yang menonjol bagi Twilight City jika mereka tampil dengan baik. Namun, Richard tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika mereka hendak pergi. Tanda seru, dia mengeluarkan peta harta karun bintang 2 dari ruang sistem. Onyx, aku mendapatkan peta harta karun ini secara tidak sengaja. Ada gunung berapi yang ditandai di atasnya. Apakah kamu tahu di mana itu? Onyx, yang memiliki perut buncit, tertegun sejenak sebelum dia secara tidak sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia mengerutkan kening setelah melihatnya dengan saksama. Lord Richard, gunung berapi ini tampaknya adalah gunung berapi api biru. Onyx terdiam sejenak, kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tetapi gunung berapi itu sangat berbahaya. Aku sarankan kamu tidak mengambil risiko. Sangat berbahaya. Richard tertarik. Seberapa berbahaya itu? Konon katanya ada sekelompok monster yang tinggal di magma jauh di dalam gunung berapi. Saat orang luar mendekat, mereka akan marah. Monster-monster itu bahkan bisa memicu letusan gunung berapi. Saat Onyx berbicara, dia mengeluarkan peta dan menunjuk ke suatu arah. Ini tempatnya. Richard menatap dan mendapati mereka berada lebih dari 1000 km jauhnya dari Twilight City.
Dia langsung mendapat ide. Richard menepuk bahu Onyx setelah dia membagikan peta itu. Aku sangat menyadari masalah ini. Semoga perjalananmu aman. Onyx tidak mengatakan apapun lagi. Selain itu, kepribadian pihak lain yang teguh bukanlah sesuatu yang bisa dia bujuk. Dia memperlihatkan senyum yang tulus. Selamat tinggal, Tuan Richard. Aku menantikan kunjunganmu ke kota Solan. Di sisi lain, Jonah Thorin juga telah selesai mengucapkan selamat tinggal pada Adele yang bermata merah. Dia menunggangi unta dengan enggan. Bendera kamar dagang bunga ekor Phoenix mulai berkibar saat kusir melambaikannya. Dengan perintah Onyx, konvoi berangkat, dan semua orang meninggalkan Twilight City. Onyx tiba-tiba berbalik setelah menempuh jarak yang jauh. Bangunan-bangunan menjadi kabur, dan hanya pohon-pohon menjulang yang masih bergoyang. Ekspresinya sedikit emosional. Baru 2 bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, dan wilayah itu telah banyak berubah. Dia masih menentukan apa yang akan berubah saat dia datang ke sini lagi. Ketika Onyx memikirkan hal ini, dia tanpa sadar menyentuh cincin luar angkasa di tangannya, dan ekspresinya menjadi bahagia lagi. 200 unit Desert Crown Honey yang sangat berharga dan 10 jubah pasir kuning dapat secara otomatis menyesuaikan suhu. Kerja keras kali ini tidak sia-sia. Rasa antisipasi yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Dia bertanya-tanya hadiah seperti apa yang akan diberikan presiden kepadanya ketika dia kembali kali ini. Onyx pergi. Richard menghibur Adele yang menyedihkan, dan setelah gadis itu tersenyum lagi, dia kembali ke mansion sendirian. Dia tidak tinggal diam, jadi dia memanggil alkemis kurcaci berwarna abu-abu, Brown. Brown yang gugup memasuki aula dan perlahan mendekati Richard. Baru pada saat itulah Richard menyadari betapa anehnya cara kurcaci berwarna abu-abu itu berjalan. Tampaknya selain lengannya yang cacat alami, ada juga masalah dengan kakinya. Tidak heran dia berada di kursi roda ketika dia melihatnya. Tuan Besar, Brown menyapa Anda. Setelah Brown mendekat, tiba-tiba berlutut dan memberi hormat. Sikapnya sangat rendah hati. Kurcaci berwarna abu-abu adalah ras yang sangat takut mati. Mereka berada di dua ekstrim dari kurcaci yang keras kepala dan pemberani dalam legenda. Brown mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Richard. Tuan manusia muda itu bersandar di kursinya dan menyeruput tehnya dengan gugup. Tuan manusia muda ini sekarang adalah penguasa nasibnya. Dia hanya butuh satu kalimat untuk menentukan hidup dan matinya. Kekuasaan absolut membentuk otoritas absolut. Richard meletakkan cangkirnya dan memberi isyarat agar pria itu berdiri. Ketika dia melihat penampilan Brown yang ketakutan, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak memakan orang. Dia menatap pihak lain dengan penuh minat. Bagaimana Twilight City dibandingkan dengan dunia bawah? Brown berkata dengan hati-hati, lebih terang dari dunia bawah tanah. Richard tidak bisa menahan senyum. Itu adalah perbandingan yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa membantahnya. Setelah mereka mengobrol sebentar, mereka mengalihkan topik ke agenda utama. Rencana pertahanan Twilight City adalah menggunakan menara panah badai sebagai intinya. Tetapi meriam raksasa yang aku sita memberiku rencana tambahan untuk menambahkan lapisan pertahanan lain. Busur silang pemburu naga yang ditempatkan di menara panah badai digunakan untuk menghadapi kekuatan tempur tingkat atas musuh. Meriam raksasa, serang pasukan biasa. Namun, Twilight City tidak memiliki sistem industri yang dapat memproduksi meriam raksasa. Bahkan mempertahankan artileri saat ini pun menjadi masalah. Saat Richard mengatakan itu, tatapannya berubah serius. Brown, aku memberimu tugas penting sekarang, yaitu membangun sistem industri alkimia di Twilight City. Begitu Richard selesai berbicara, mata Brown berbinar. Fakta bahwa pihak lain bersedia memberinya tugas yang begitu penting berarti bahwa hidupnya tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Seketika, semangat dan energinya meningkat. Dia menyanjung, Tuan, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Richard mengangguk. Mulai hari ini dan seterusnya, 105 meriam akan berada di bawah perawatan Anda. Jika Anda membutuhkan bahan apapun, Anda dapat meminta Karu. Tetapi tidak ada kesalahan yang diizinkan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, saya akan mendirikan Departemen Alkimia, dan Anda akan menjadi kepala departemen. Brown memuji dengan keras. Puji bagi Anda, Tuan Besar. Saya akan menjadi pengawas yang baik. Richard terkekeh, nadanya dalam. Menjadi pengawas tidak sesederhana itu. Selain pekerjaan yang ada,
Anda harus meluangkan waktu 2 jam sehari untuk mengajar penduduk di wilayah tersebut dan mempopulerkan pengetahuan alkimia. Pada saat yang sama, Anda dapat memilih penduduk berbakat untuk belajar alkimia dari Anda. Ingat, orang-orang yang Anda pilih harus berbakat. Mereka akan bekerja di Departemen Alkimia di masa depan, dan Anda akan menjadi pemimpin langsung mereka. Memberikan pelajaran kepada penduduk, menyebarkan pengetahuan alkimia. Brown tiba-tiba teringat adegan sekelompok besar orang belajar bahasa umum di alun-alun di depan rumah bangsawan feodal tadi malam. Dia bingung. Tuanku, mengapa Anda ingin mewariskan pengetahuan mulia kepada rakyat jelata yang rendah itu? Di dunia bawah tanah, pengetahuan adalah harta yang lebih penting daripada kehidupan. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan mengapa Twilight City membuat kebijakan seperti itu. Richard tidak menjelaskan. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Datang dan tanyakan kepada saya jika Anda masih tidak mengerti dalam 3 bulan. Juga, seminar di departemen lain terbuka untuk umum. Jika Anda bersedia, Anda dapat hadir. Pengetahuan itu berharga, tetapi itu bukan satu-satunya. Setelah Richard mengatakan itu, dia melihat kurcaci berwarna abu-abu itu. Ini membingungkan Richard. Dia memberi peringatan yang keras. Brown, ingat, ini adalah Twilight City, bukan dunia bawah. Ada aturan dan hukum baru di sini. Buang ide-ide bawaanmu dan sambut dunia baru ini. Saat Richard berbicara, dia mengingat bagaimana orang ini bersujud setelah memasuki ruangan dan merasa sedikit tersentuh. Sejak saat kamu melangkah ke Twilight City, kamu adalah salah satu dari kami. Selama kamu tidak mengkhianati kota ini, tidak ada yang akan menyakitimu. Aku tidak terkecuali. Kamu tidak boleh serendah dunia bawah tanah lagi. Selama kamu dapat memberikan kontribusi yang cukup di masa depan, kamu dapat mengangkat kepala dan menjadi manusia dengan punggung tegak. Tidak seorang pun akan memandang rendah Anda karena Anda adalah kurcaci berwarna abu-abu atau karena cacat fisik Anda. Semua orang akan menghormati Anda karena prestasi Anda. Ingat, Anda adalah Brown dari Twilight City. Dia menatap mata yang dalam itu. Alkemis level 12 itu tiba-tiba terdiam. Perasaan yang kuat mengalir di dalam hatinya. Setelah Brown memikirkannya untuk waktu yang lama, sebuah kata muncul di benaknya, rasa hormat. Di dunia bawah tanah, yang kuat bisa mengambil semuanya. Mereka harus menerima pemujaan dari orang lain atau berlutut di hadapan orang lain. Perasaan ini terlalu istimewa. Setelah Brown menarik napas dalam-dalam, ia baru saja akan berlutut dan berterima kasih kepada Tuan Manusia itu ketika tiba-tiba teringat tindakan yang lain. Brown dengan paksa berhenti dan perlahan meletakkan tangannya di dadanya untuk memberi hormat. Baik, Tuanku. Pada saat alkemis kurcaci berwarna abu-abu itu meninggalkan rumah Tuan, entah mengapa ia telah kehilangan sebagian kerendahan hati dan rasa takutnya. Ia menjadi lebih percaya diri. Brown berbalik dan melihat sekelilingnya. Dalam hatinya, ia telah memperoleh lebih banyak pengakuan atas wilayah ini yang baru saja ia datangi selama sehari. Penduduk manusia tidak lagi begitu asing. Ding gelombang kau telah menggunakan kata-kata dan pesonamu untuk meyakinkan seorang alkemis kurcaci berwarna abu-abu level 12 yang menyebabkan karakternya mengalami tingkat perubahan tertentu. Kemajuan keterampilan kepemimpinan telah meningkat menjadi 80%. Keterampilan kepemimpinan, keterampilan khusus, biasa 80%. Memiliki pesona pribadi yang kuat, dapat dengan mudah membujuk dan memengaruhi bawahan, membuat mereka memiliki kepercayaan yang kuat padamu. Pada saat yang sama, ada peluang tertentu untuk membuat pasukan di alam liar menyerah. Ekspresi Richard berubah ketika ia mendengar pemberitahuan itu. Sudah lama sejak aku mendengar keterampilan khusus ini ditingkatkan. Bukankah terlalu sulit untuk menaikkan level benda ini? Sudah lebih dari 2 bulan. Dan itu masih di level pemula. Ia bertanya-tanya apakah ia harus menemukan beberapa orang untuk berbicara tentang cita-cita hidup di masa depan. Ketika ia melihat kondisinya, ini adalah cara untuk naik level. Efek dari skill kepemimpinan tidak langsung seperti skill serangan. Namun, jika ditingkatkan ke level lanjutan, itu akan tetap sangat mengesankan. Ini terutama berlaku untuk meningkatkan pesonanya. Tidak ada yang namanya terlalu banyak. Belum lagi, itu juga bisa membuat pasukan di alam liar menyerah. Di masa depan, ketika levelnya lebih tinggi, dia bisa menaklukkan musuh dengan kata-katanya. Itu tidak buruk. Pada saat itu, sebuah raungan datang dari jauh dan bergema di langit di atas Twilight City. Saat raungan ini terdengar,
suara-suara lain datang dari sekeliling. Richard tiba-tiba mendongak, dan firasat buruk muncul di hatinya. Richard mendengar raungan dalam yang datang dari jauh. Kegelisahan di hatinya meningkat ke puncak. Pemberitahuan sistem dari tadi malam muncul di benak Richard. Minggu ini secara luar biasa merupakan minggu bencana yang istimewa. Binatang buas itu keluar dari kandang. Dia segera berdiri dan berjalan keluar dari aula. Dua gargoyle gelap turun dari langit. Tanda seru, Tuan, beberapa pasukan tiba-tiba muncul di hutan belantara di sekitar wilayah itu. Mereka dengan cepat berkumpul menuju Twilight City. Suara rendah dan teredam terdengar. Wajah Richard berubah dingin. Benar saja, seperti yang diharapkan, Twilight City telah menjadi sasaran. Binatang buas yang dilepaskan dari kandang harus makan daging. Dan bukankah wilayah pemain hanya sepotong daging gemuk? Dia berbalik dan melihat para prajurit yang menjaga trompet besar tidak jauh dari sana. Tiup trompet perang. Wuho, wuho, wuho. Sebuah trompet panjang terdengar dari rumah besar Tuan. Dalam sekejap, penduduk di luar Twilight City yang mendengar trompet segera meletakkan pekerjaan mereka dan kembali ke kota secepat mungkin. Trompet berbunyi. Persiapan pertempuran level 1. Trompet yang terbuat dari tanduk kerbau terkenal mengeluarkan suara yang sangat menusuk. Dengan Twilight City sebagai pusatnya, orang bisa mendengar suara trompet dari jarak 10 km. Trompet berbunyi. Raungan. Serangkaian raungan ganas datang dari kejauhan. Musuh menanggapi dan memprovokasi trompet Twilight City. Richard mengangkat alis. Wajahnya dingin. Keberanian yang luar biasa. Kemudian, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan membuka forum chat para pemain. Kemarin, sebelum dia tidur, dia melirik forum chat. Tidak ada yang terjadi di forum. Tetapi pada saat ini, sudah ada ratapan. Ya Tuhan, ketika aku bangun, sekelompok setengah serigala yang mengerikan muncul di luar wilayah itu. Ada lebih dari 2 brigade dari mereka. Jika aku tidak memiliki pasukan yang luar biasa tadi malam, aku khawatir tidak akan ada sehelai rambut pun yang tersisa hari ini. Sial, minggu yang penuh dengan serangan ini adalah pengepungan monster. Sistem sialan, aku baru saja menghabiskan semua sumber dayaku untuk meningkatkan wilayahku. Persetan denganmu, aku sudah menggali lubang yang kokoh di tanah. Aku telah bersembunyi di dalamnya sebelum monster-monster itu datang. Sekarang, para idiot itu pasti telah pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Hahaha, sepintar aku. 1. Ini terlalu mengerikan. Bahkan manusia raksasa setinggi 10 meter telah muncul. Apakah ada saudara dalam jarak 200 km selatan kota Leonhard di pegunungan Hengduan? Saya mohon Anda untuk membantu saya. Saya baru saja mendapatkan 10 elf kembali. Siapa yang bisa membantu saya menjaga gelombang? Saya telah memberikan semuanya kepadanya. Percakapan berlanjut di obrolan forum. Richard melihat forum yang ramai dan entah mengapa merasa jauh lebih tenang. Memang, menderita bersama adalah makna hidup yang sebenarnya. Beberapa keterampilan pemain bodoh juga mencerahkannya. Ketika mereka bertemu musuh, mereka akan mengirim penduduk keluar untuk mati sementara mereka menyelinap pergi. Beberapa bahkan menyuruh semua orang bersembunyi di bunker yang mereka gali sejak lama. Beberapa membawa keluarga mereka dan bahkan tidak menginginkan wilayah mereka, ada berbagai macam operasi. Namun, dari postingan pemain secara umum, orang dapat melihat bahwa minggu bencana ini tidak begitu mudah untuk ditipu. Sementara Richard merenung, beberapa sosok bergegas memasuki rumah bangsawan. Tuan Richard, Gray, Gunther, Sina, dan Karu. Semua pahlawan utama Twilight City telah tiba. Alphys, naga mayat hidup, juga berputar-putar di langit dan tidak mendarat. Richard mengangguk pada jenderalnya. Karena pengaruh aturan, Twilight City akan menderita dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para prajurit yang tersebar di padang pasir akan berkumpul dan menyerang kita. Mungkin butuh waktu seminggu. Semua orang harus siap secara mental. Serangan musuh akan berlangsung selama seminggu. Ekspresi para pahlawan segera berubah serius. Richard melanjutkan. Gunther dan Gray memerintahkan pasukan untuk mempertahankan Twilight City. Keluarkan semua meriam alkimia. Jangan pelit dengan amunisi. Karu, stabilkan penduduk. Tidak seorang pun diizinkan keluar. Akhiri semua bahaya yang tersembunyi. Karu tua berambut abu-abu tidak bisa menahan kepanikan. Tuan Richard, bagaimana dengan area pertanian? Mata Richard menyipit. Saat ini ada 2 titik pertahanan untuk Twilight City.
Satu adalah wilayah, dan yang lainnya adalah area pertanian. Tanpa ragu, Richard memberi perintah. Bawa Desert Crown Honey dan kelinci naga api kembali ke Twilight City segera. Tinggalkan lebah-lebah di halaman belakang rumah bangsawan, dan kunci kelinci naga api di kandang. Karu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kurasa aku hanya bisa menyerah pada area pertanian." Richard menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa menyerahkan satu pun dari mereka. Pohon kuno dewa dan aku akan menjaga area pertanian. Kau akan menjaga Twilight City. 200 hektar ladang gandum dan 105 hektar hutan zaitun Rusia." Berapa banyak usaha yang mereka lakukan untuk mengumpulkan kekayaan mereka. Richard tidak akan pernah menyerah kecuali jika itu mustahil. Wajah Karu tua berambut abu-abu berubah serius. Meskipun pohon kuno dewa dan Richard adalah pasukan tempur paling tangguh di Twilight City, mereka tetap yang paling kuat. Namun, dengan hanya 2 unit tempur untuk menjaga area yang begitu luas, orang bisa membayangkan tekanannya. Untungnya, pohon kuno dewa telah mereproduksi ratusan tawon berbisa selama periode ini. "Hati-hati, Lord Richard." Richard mengangguk dan menoleh ke Gray. "Berapa banyak pasukan yang ada di hutan belantara sekitarnya? Bagaimana kekuatannya?" Gray segera menjawab, "Utara dan selatan memiliki orang terbanyak. Ada lebih dari 5 brigade sekarang. Dan jumlahnya masih bertambah. Mereka semua di atas level 5, dan bahkan ada beberapa yang di level 10. Hati Richard mulai tenggelam. Untungnya, itu dalam lingkup respons Twilight City. Jika beberapa ratus naga gurun level 15 yang pernah dilihatnya sebelumnya muncul, itu akan menjadi masalah besar. Aku akan menyerahkan wilayah itu kepada kalian. Ingat, tidak boleh ada kesalahan. Naga darah kerangka dan gargoyle gelap adalah kuncinya. Kita harus memanfaatkan kedua pasukan udara ini dengan baik." "Ya, Tuan, Twilight City adalah fondasinya, dan dia harus meletakkan kekuatan yang kokoh di sana. Beberapa pahlawan peringkat A memimpin pertempuran, dan mereka tidak akan lebih buruk darinya. Bila perlu, Richard dan pohon kuno dewa juga dapat kembali untuk memberikan dukungan kapan saja." Setelah Richard memberi perintah, dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Dan pasir yang dia taruh di halaman depan tiba-tiba naik dan mengangkatnya ke udara. Setelah dia terbang beberapa ratus meter ke atas, suhu turun secara signifikan. Penglihatannya bisa melihat ke kejauhan. Dari utara dan selatan, beberapa pasukan hutan belantara dengan cepat mendekati Twilight City. Auranya ganas. Richard tidak ragu-ragu. Dia terbang ke batang pohon kuno dewa yang berakar di luar wilayah itu. "Tuan," sebuah suara yang dalam terdengar. Kulit pohon yang keriput memperlihatkan wajah yang bengkok. Richard tidak membuang waktu. "Cabut akarnya dan jaga lahan pertanian bersamaku." Perintahnya, "Kami akan mengikuti perintahmu." Suaranya melemah. Sua, pasir meledak. Butiran pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya terbang setinggi ratusan meter. Pasir itu menutupi langit dan matahari. Akar raksasa itu muncul dari tanah. Dan bumi pun retak saat itu juga. Pohon setinggi 30 meter itu langsung tumbuh menjadi 40 meter. Ditambah dengan cabang-cabangnya yang menakutkan yang memiliki karakteristik kematian instan, itu hanyalah senjata pembunuh super. Mereka harus menjaga pos pemeriksaan yang sempit jika bukan karena fakta bahwa area pertanian itu terlalu luar biasa. Pohon kuno dewa itu dapat sepenuhnya memblokir pasukan ribuan orang sendirian. Setelah pohon kuno dewa itu berakar di utara, mereka melindungi hutan zaitun Rusia dan jelai pasir di belakangnya. Richard sudah bisa melihat bayangan monster-monster itu. Manusia kadal gurun, setengah orc gurun, nyol gurun, mereka hampir semua ras yang pernah dilihatnya. Satu-satunya kesamaan mereka adalah bahwa mata semua prajurit di alam liar telah berubah menjadi merah tua yang aneh. Matanya bersinar dengan tatapan brutal. Itu seperti gelombang yang naik dari gurun. Itu menggulung tsunami dengan postur menenggelamkan segalanya. Raungan, di langit di atas Twilight City, naga darah kerangka terbang di bawah kepemimpinan Alphys. Ke-30 naga raksasa mayat hidup, yang baju besi tulangnya bersinar seperti batu rubi dan memancarkan kekuatan berwarna darah, memberi orang-orang dampak psikologis yang luar biasa. Gargoyle gelap yang membawa pemanah pasir yang membeku dan prajurit mayat hidup dari kapak orang mati juga naik ke udara secara bersamaan. Di bawah komando Brown, seorang alkemis level 12, mereka mengatur meriam yang mereka rampas dari dunia bawah tanah dalam formasi silang-silang. Pada saat yang sama, mumi penjaga di belakang mulai memuat amunisi mereka yang banyak.
Dan di depan wilayah itu, para mumi yang diperban, prajurit kalajengking, prajurit pedang berat, dan ksatria kematian kapak raksasa sudah menunggu mereka. Twilight City, yang beberapa saat yang lalu kacau, kini telah menjadi benteng militer yang dipersenjatai sampai ke gigi. Richard merasakan api membakar di dadanya ketika dia melihat apa yang terjadi di Twilight City. Ayah, apa yang terjadi di luar? Klakson perang berbunyi. Karu berkata selama latihan bahwa ini adalah persiapan pertempuran level 1. Dan musuh akan segera menyerang. Di sebuah rumah tinggal, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 atau 13 tahun berdiri di dekat jendela. Dia meletakkan tangannya di ambang jendela dan melihat ke kejauhan dengan cemas seolah-olah dia sedang mencoba mencari jawaban. Ayah berjanggut itu menekan bahu anak laki-laki itu dari belakang dan berkata dengan suara rendah. Nali, ingat, apapun yang terjadi, kamu harus tetap tenang. Tanda seru, hanya dengan mengendalikan emosi batinmu, kamu bisa menjadi tuanmu sendiri. Baik itu kesedihan atau kekhawatiran, jangan biarkan emosimu mengganggu penilaianmu. Anak laki-laki itu menatap ayahnya dengan bingung. Tetapi ayah, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak ingin musuh menyerbu Twilight City. Saat anak laki-laki itu mengatakan itu, dia menunjuk pasukan di bawah. Aku ingin seperti para prajurit itu, berjuang demi Tuan, mengangkat senjata untuk melindungi wilayah. Ayahnya menatap wajah kekanak-kanakan itu, dan emosi yang berbeda bergejolak di dalam hatinya. Melindungi wilayah, berjuang demi Tuan. Sebelum dia datang ke Twilight City, dia sering mendengar para prajurit Tuan lain mengatakan hal ini. Namun saat itu, dia hanya merasa jijik dan mengejek. Apakah wilayahmu pantas untuk kita pertahankan? Apakah para tuan yang tamak dan bodoh itu layak untuk diperjuangkan? Namun sekarang, setelah dia mendengar kata-kata ini dari mulut putranya, dia merasakan rasa setuju yang kuat. Sejak hari pertama mereka tiba di Twilight City, Lord Richard tidak pernah memperlakukan mereka dengan buruk. Dia selalu melindungi mereka dengan kekuatannya. Dia menjalani kehidupan yang bebas dari penindasan dan perbudakan. Dia bahkan belajar menulis namanya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, dia merasa hidup. Di dalam hatinya, dia sudah menganggap wilayah ini sebagai rumahnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyerbu Twilight City. Bahkan jika dia harus menyerahkan nyawanya, dia tidak akan mundur. Dia menarik napas dalam-dalam, membalikkan papan, dan membungkuk sedikit. Dia menatap lurus ke mata putranya. Dia berkata dengan serius, Nali, Twilight City adalah rumah kita. Kita tidak akan membiarkan siapapun menyerbunya. Tapi kamu belum memiliki cukup kekuatan untuk melawan musuh. Kamu harus bekerja keras untuk tumbuh jika kamu ingin melindungi kota ini. Baik itu untuk mempelajari keterampilan pertempuran para prajurit atau untuk mempelajari pengetahuan. Hanya ketika kamu cukup kuat, kamu dapat berkontribusi pada Twilight City. Kamu mungkin bisa menerima medali yang melambangkan pahlawan dari tangan Tuhan suatu hari nanti. Aku pikir semua orang akan bersorak untukmu ketika saatnya tiba. Mata Nali berbinar-binar seperti bintang di langit malam saat melihat tatapan penuh semangat itu. Namun, dia masih sedikit tidak percaya diri dan berbicara dengan ragu-ragu. Bisakah aku? Benarkah? Tentu saja, kamu bisa. Selama kamu bertekad untuk melakukannya, kamu pasti bisa. Anak laki-laki itu mengepalkan tinjunya erat-erat. Gairah membuncah di matanya saat dia mengangguk. Ayah, aku akan melakukannya. Aku akan menjadi kebanggaanmu dan menerima medali dari Tuhan. Ketika sang ayah mendengar ini, dia menepuk kepala putranya dengan lega. Dia melihat keluar jendela dari telinga putranya, dan gurun di luar wilayah itu muncul di matanya. Putranya begitu bertekad untuk melindungi Twilight City. Bukankah dia sama? Jika dia seorang pejuang, dia tidak akan ragu untuk berdiri di garis pertahanan wilayah itu. Untuk kota ini, untuk Tuhan. Wilayah ini tanpa penindasan, tanpa perbudakan, dan tanpa perbuatan jahat dari daerah lain telah lama menjadi miliknya. Itu tidak tergantikan. Ibu, Tuhan akan mengusir orang-orang jahat itu, kan? Tentu saja, Tuhan adalah pahlawan paling kuat di dunia. Bersikaplah baik, tidurlah dengan nyenyak. Saat kau bangun, kau akan mendengar Tuhan telah mengusir orang-orang jahat. Ya, Bu. Aku akan tidur sekarang. Tuan pengawal, tolong ingat namaku. Aku akan mengorbankan hidupku untuk membela kehormatan Tuan.
Percayalah padaku, aku siap mati. Aku akan mengingatmu, anak muda. Namun, Tuan telah memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan keluar. Perang akan segera dimulai, jadi sebaiknya kau tinggal di rumah. Asteris 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 asteris. Di daerah pemukiman Twilight City, hampir semua orang membicarakan alasan dibunyikannya klakson. Sebagian besar penduduk bertekad dan sudah siap secara mental untuk pergi ke medan perang. Bahkan banyak yang mengajukan diri. Tidak ada kekacauan di wilayah itu karena perang. Momen ini dengan jelas mencerminkan manfaat memiliki moral yang tinggi. Alkemis level 12 Brown akhirnya beristirahat setelah Richard memerintahkan pasukan untuk menyiapkan meriam alkimia raksasa. Kurcaci berwarna abu-abu itu menyeka keringat di dahinya dan bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Meskipun baru level 12, alkemis tidak sekuat prajurit. Selain itu, tubuhnya secara alami lemah, jadi kebugaran fisiknya tidak tinggi. Tidak lama setelah Brown kembali ke kamarnya, para kurcaci magang berwarna abu-abu di rumah tinggal yang sama semuanya bergegas dengan suasana hati yang gugup. Setelah mereka memberi hormat, mereka melihat ke padang pasir yang tenang di luar jendela dan bertanya, "Tuan Brown, masalah apa yang telah dihadapi manusia-manusia itu? Jika situasinya tampaknya tidak benar, tolong bawa kami pergi. Dewa di atas sana, manusia-manusia itu tidak dapat menyeret kami ke bawah." "Benar sekali, Tuan Brown, mari kita manfaatkan kekacauan ini dan melarikan diri secara diam-diam. Jika kita melaporkan berita tentang permukaan ke kota benteng, mereka akan memberi kita hadiah." Para kurcaci magang berwarna abu-abu terus mendesak sang alkemis. Kelompok itu tampaknya ingin menggunakan kata-kata untuk melampiaskan ketakutan dan kegelisahan batin mereka. Suara mereka tidak berhenti. Namun, saat Brown duduk di kursi, ia mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya mendengarkan keluhan para magang dengan tenang. Setelah waktu yang lama, beberapa kurcaci berwarna abu-abu menemukan sesuatu yang salah dengan Brown dan dengan cepat menarik rekan-rekan mereka untuk membungkam mereka. Ruangan itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Akhirnya, para magang berwarna abu-abu menatap Brown yang tanpa ekspresi. Jantung mereka tiba-tiba berdebar kencang. Ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Brown menunggu semua orang untuk menenangkan diri sebelum memutar matanya dan melihat sekeliling. Ia berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku mendengarkan." Suara dingin itu mengirimkan hawa dingin ke tulang belakang semua orang. Bang! Tangan yang sudah terlatih itu memukul sandaran tangan kursi. Suaranya seperti guntur, dan semua jantung murid kurcaci berwarna abu-abu hampir melompat keluar. Dengan bunyi plop, beberapa kurcaci berwarna abu-abu di depannya berlutut di tanah. Brown menutup mata terhadap ini. Ada rasa dingin yang tak terlukiskan dalam nadanya. "Saya hanya akan mengatakan ini sekali. Saya sekarang adalah anggota Twilight City, bawahan Lord. Kalian semua juga merupakan bagian dari Twilight City. Tidak ada yang terkecuali. Dunia bawah tanah adalah sesuatu dari masa lalu. Saya tidak ingin Anda menyebutkannya lagi." Setelah selesai berbicara, tatapannya menyapu seperti pisau. "Jika ada yang berani tidak mematuhi perintah Lordku, saya akan membuka mulutmu dan menuangkan cairan pelarut mayat ke dalamnya." Ia berjalan keluar segera setelah selesai berbicara. Namun, ia berhenti ketika mencapai pintu. Ia berbalik dan melihat beberapa murid kurcaci berwarna abu-abu yang masih berlutut di tanah dan gemetar. Ekspresinya sedikit halus. "Di masa depan, berdirilah dan jangan berlutut." Ia meninggalkan ruangan tanpa jeda. Setelah itu, bang! Ia membanting pintu hingga tertutup. Semua murid kurcaci berwarna abu-abu gemetar dan saling memandang. Butuh waktu lama sebelum mereka kembali sadar. Tanda tanya menyelimuti pikiran mereka. Mengapa Lord Brown, yang pada akhirnya tidak puas dengan wilayah manusia ini kemarin, tidak, bahkan pagi ini, dan secara pribadi mengisyaratkan kepada mereka untuk mencari kesempatan melarikan diri. Mengubah sikapnya dalam waktu yang begitu singkat. Apa yang telah terjadi? Tepat saat mereka hendak membahas alasannya. Wuho, 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 suara terompet perang tiba-tiba terdengar. Itu membuat jantung mereka berdebar kencang. Beberapa murid yang berkulit abu-abu segera pergi ke jendela dan melihat ke kejauhan. Detik berikutnya, bayangan itu terpantul di pupil mereka dan membuat kulit kepala mereka geli. Pasukan campuran yang tak terhitung jumlahnya melonjak maju seperti gelombang.
Itu membuat mereka merasa terengah-engah hanya dengan melihatnya. Seolah-olah dewa kematian menatap mereka. Terutama mata merah para prajurit. Musuh ada di sini. Richard bisa melihat jumlah musuh bertambah. Awan gelap menekan kota. Dia memperkirakan ada lebih dari 4 brigade. Di antara mereka, kavaleri setengah orc gurun dan manusia kadal menyumbang 70% dari populasi. Tiba-tiba, awuwo, tanda seru, lolongan serigala yang berkepanjangan bergema di langit. Richard tiba-tiba menoleh untuk melihat kemana suara itu berasal. Seekor serigala raksasa dengan tinggi bahu lebih dari 4 meter muncul di depannya. Makhluk berkepala dua di belakang serigala raksasa yang memegang bentuk kehidupan yang ditutupi gigi tajam yang menakutkan menarik perhatiannya. Itu menatapnya dan pohon kuno dewa. Adapun mata pihak lain, itu tidak merah. Dia segera meningkatkan kewaspadaannya terhadap anomali ini. Dia membuka panel atribut. Penguasa ogre berkepala dua, unit pahlawan, level 14, potensi B. Tanda tanya. Tersembunyi oleh peralatan, tidak dapat dideteksi. Pahlawan level 14. Ini adalah bos terkuat dalam pengepungan monster ini. Mata Richard menyipit. Ketika dia melihat sekeliling, dia melihat penguasa ogre berkepala dua memiliki lebih dari 3 kompi kavaleri ogre berkepala dua. 2 bintang yang mulia, level 12. Mereka kuat dan sombong. Kekuatan ini akan menjadi bencana jika itu adalah wilayah level biasa. Dari 20 miliar pemain di seluruh era cemerlang, jumlah pemain yang dapat menahan serangan seperti itu dapat dihitung dengan jari. Tapi, maaf, ini Twilight City. Suasana hati Richard membaik. Setelah perkembangan yang ketat, Twilight City akhirnya memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan. Sekarang saatnya untuk memanen benih yang telah dia tabur sebelumnya. Tepat seperti yang dia pikirkan, pasukan yang mendengar lolongan serigala raksasa tampaknya telah menerima perintah untuk menyerang. Mereka mulai berlari dengan gila dan menyerang langsung ke arah mereka. Pohon kuno milik dewa yang terhampar mendatar di depan lahan pertanian itu telah menjadi kekuatan yang tak dapat diabaikan oleh siapapun. Alis Richard berkerut. Ia tidak takut dengan jumlah musuh yang sangat banyak selama mereka tidak bubar. Ia tidak dapat menerima akibatnya jika musuh melewati mereka dan langsung menghancurkan lahan pertanian di belakang mereka. Saat Richard merenung, ia tiba-tiba teringat buah emas yang digunakan untuk memancing di pohon kuno milik dewa. Treebeard, padatkan buah emas itu. Sesuai keinginanmu, Tuan. Bahasa pohon kuno milik para dewa terdengar. Cabang-cabang yang tak berdaun bergoyang, dan salah satu buah yang digunakan untuk menetaskan tawon berbisa jatuh dalam beberapa tarikan napas. Penampilannya telah berubah dari abu-abu menjadi emas murni. Buah itu menyilaukan. Saat buah itu muncul, ia mengeluarkan aroma yang khas. Daya tarik aroma itu bagi kehidupan seperti tiba-tiba mencium manisnya roti berlapis madu setelah lapar selama 10 hari. Godaan yang tak tertahankan. Buah yang terkondensasi dari akar pohon yang menggunakan kekuatan jiwa. Buah itu memiliki efek yang kuat. Setelah seseorang memakannya, ia dapat meningkatkan potensi seseorang sampai batas tertentu. Buah itu memiliki daya tarik khusus bagi sebagian besar makhluk hidup. Meskipun Richard telah menyaksikan kelahiran buah emas itu, ia masih memiliki keinginan untuk memetiknya dan memakannya. Itu adalah dorongan alami yang tidak dapat ia hindari. Ia kembali sadar. Pasir di tanah tiba-tiba naik ke udara dengan lambaian tangannya. Pasir itu berputar liar seperti tornado dan membentuk aliran udara pasir yang khas. Kemudian, ia menyebarkan pasir ke segala arah. Itu menyebabkan hembusan udara. Para prajurit yang menyerbu merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Setiap sel dalam tubuh mereka mengekspresikan keinginan mereka. Formasi yang awalnya sedikit tersebar tiba-tiba mengembun dan langsung menyerang pohon kuno dewa. Mata merah itu menjadi semakin intens. Sepertinya mereka bisa meneteskan darah. Ketika musuh berada 100 meter dari titik kritis. Tawon berbisa itu awalnya terbang perlahan di atas pohon kuno dewa dan langsung berubah bersemangat seolah-olah telah menggali sarangnya. Suara dengungan sayap menjadi sangat berisik. Sepertinya jet tempur meraung di atas kepala mereka. Kelompok yang terdiri dari lebih dari 500 prajurit bintang 3 yang langka ini tiba-tiba terbang maju. Ketika Richard pertama kali menaklukkan pohon kuno dewa, dia menggunakan transformasi pasir dan badai pasir api untuk membunuh pasukan ini. Dia belum melihat kekuatan mereka yang sebenarnya. Baru sekarang dia menyadari betapa mengerikannya keuntungan jumlah itu.
Meskipun orang tidak dapat membandingkannya dengan pasukan yang berkumpul di hutan belantara. Namun, tawon raksasa sepanjang 10 cm ini berkumpul bersama dan membentuk awan gelap. Mereka melesat keluar dengan kecepatan peluru. Lebih dari 2 kompi kavaleri manusia kadal level 8 berada di garis depan serangan musuh. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertabrakan. Bas, bas, bas. Tawon berbisa itu berubah menjadi anak panah. Ia menembus langit dengan kecepatan yang tak terlihat. Metode serangan mereka bukanlah dengan melayang di atas tubuh lawan lalu menyerang dengan jarum beracun. Sebaliknya, mereka menekuk perut mereka dan menggunakan jarum racun berbentuk Z sebagai anak panah. Sementara mereka terbang dengan kecepatan tinggi, mereka akan mengiris titik lemah lawan seperti pisau tajam. Mata, wajah, leher, pergelangan tangan. Bagian tubuh manapun yang tidak tertutup baju besi adalah target mereka. Terlepas dari apakah serangan itu berhasil atau tidak, tawon berbisa itu tidak berhenti. Sebaliknya, ia terus mengepakkan sayapnya dan melesat ke arah musuh berikutnya seperti anak panah. Lingkungan ini memperbesar keuntungan dari kelincahan mereka yang berlebihan dan tubuh kecil. Mereka dapat mengendalikan sayap mereka untuk menghindari serangan kavaleri manusia kadal. Meskipun 2 skuadron kavaleri manusia kadal dengan gila mengayunkan pedang panjang mereka hanya membunuh selusin tawon berbisa ketika mereka berpapasan. Kavaleri manusia kadal meraung dan terus menyerang, tetapi mereka tampak tidak terluka. Namun, setelah beberapa napas, kulit di wajah semua orang tiba-tiba bersinar biru tua. Kemudian, tubuh mereka menegang dan mulai berbusa. Di bawah serangan cepat para manusia kadal, para ksatria kematian jatuh ke tanah. Kelembaman yang kuat membuat mereka mencakar-cakar panjang sebelum berhenti. Tawon berbisa tidak membunuh musuh mereka dengan kekuatan kasar. Racun adalah spesialisasi mereka yang sebenarnya. Lawan hampir secara mencolok memusnahkan 2 skuadron kavaleri manusia kadal hanya dalam beberapa tarikan napas. Hanya beberapa yang masih hidup. Adegan itu menjadi sangat berlebihan. Pada saat ini, tidak ada yang peduli dengan kavaleri manusia kadal yang mati, dan pasukan utama terus maju. Setelah kemenangan, tawon tidak terus menyerang dan dengan cepat kembali dari langit. 500 masih sedikit. Jika jumlahnya 10 atau 20 kali lebih banyak, tawon dapat langsung memusnahkan musuh-musuh ini. Makhluk biasa tidak memiliki kekebalan racun seperti mayat hidup seperti mumi. Jadi mereka akan dikalahkan oleh tawon berbisa. Bos, pohon kuno dewa, adalah pasukannya sendiri. Musuh menyerang dengan cepat di bawah godaan buah emas. Gelombang yang melonjak akhirnya menghantam karang yang terendam. Mereka memicu gelombang yang mengerikan. Kavaleri setengah ork dan manusia kadal di depan meraung dan bergegas ke dasar pohon kuno dewa. Buah emas itu benar-benar menarik perhatian mereka. Hasrat yang sangat kuat. Selama mereka memakannya, mereka akan mengalami transformasi yang sangat besar. Mata merah tua itu memantulkan buah emas itu. Namun, ketika mereka berada 10 meter dari pohon kuno milik dewa, pohon berjanggut yang melumpuhkan itu melahap tubuh para dewa dan menjadi unit bos. Ia dengan keras mengayunkan batang pohon yang beberapa kali lebih tebal dari balok sebuah rumah. Suara yang menusuk telinga terdengar. Batang pohon itu terbanting dengan kekuatan petir yang menyapu lubang-lubang. Mereka menghancurkan puluhan setengah ork yang kuat dengan taring seperti tahu. Krak, pelindung tulang itu meledak, dan anggota tubuh itu terbang puluhan meter jauhnya. Dalam sekejap, darah berceceran di seluruh tanah. Pemandangan itu sangat menakutkan. Namun, pasukan lain dengan mata merah tampaknya telah kehilangan rasa takut mereka. Pemandangan itu tidak membuat mereka takut. Sebaliknya, bau darah yang kuat merangsang saraf mereka. Mereka mengeluarkan geraman rendah dan meningkatkan kecepatan serangannya. Batang Treebeard menjadi bilah penggiling daging. Tidak ada musuh yang menyerbu dapat menahan kekuatan yang mengerikan itu. Belum lagi batang itu juga memiliki karakteristik kematian instan 20%. Itu adalah senjata pembunuh pamungkas. Raja Perang, buah emas yang menarik pasukan itu sudah menjadi gila. Dan semua menuju ke pohon kuno dewa. Beberapa kavaleri manusia kadal bergegas ke batang pohon dan mengayunkan bilah tajam mereka ke batang pohon. Namun, kulit pohon yang keras itu seperti tembok kota. Mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya terlepas dari bagaimana mereka menyerang. Sebaliknya, lawan merusak senjata di tangan mereka karena kualitasnya yang rendah.
Pohon kuno dewa itu berdiri di tanah dan membiarkan gelombang mengerikan menghantam gelombang demi gelombang lawan. Namun, pohon itu tetap acuh tak acuh. Pada saat ini, cabang yang luas itu menjadi sabit kematian yang dengan panik memutuskan kehidupan. Dan ketika jumlah musuh mencapai level tertentu, tanah tiba-tiba terbelah. Akar pohon kuno dewa yang terkubur dalam di bawah tanah pecah dari tanah seperti rantai besi raksasa. Saat pohon itu berayun liar, pohon itu membawa kekuatan luar biasa yang dapat membelah gunung dan batu. Akarnya lebih dari 40 meter panjangnya. Pohon kuno dewa itu melambaikan lusinan akar lurus secara bersamaan. Pasukan di tanah itu seperti daging dalam penggiling daging. Dalam beberapa napas, kekuatan yang tak terhentikan membantai mereka. Faktanya, karena beberapa mayat musuh, hal itu memaksa untuk memperlambat kecepatan pemulihan akar. Para prajurit di alam liar dengan mata merah juga menunjukkan sisi mereka yang menakutkan. Bahkan jika lawan telah menghancurkan tubuh mereka, mereka masih akan menggunakan gigi mereka untuk menggigit dan cakar tajam untuk mencabik. Mereka akan menyerang pohon kuno dewa itu terlepas dari segalanya. Itu seperti zombie dalam beberapa karya di planet biru yang hanya memiliki keinginan untuk membunuh. Itu sangat menakutkan. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua perlawanan sia-sia. Hanya ada satu akhir, apakah itu orc gurun atau manusia kadal. Kematian. Setelah buah emas menarik pasukan ini di alam liar, mereka memberi pohon kuno dewa keuntungan tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Itu menyapu segalanya. Mereka melihat ke bawah dari langit. Dia bisa melihat pohon raksasa tak berdaun dengan 16 batang bengkok yang melambaikan batangnya. Setiap kali melambai, ia memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Udara berdengung. Di daerah-daerah di mana batang pohon tidak dapat menyerang, akar lebih dari 40 meter menjadi sabit untuk memotong rumput. Tidak peduli berapa banyak musuh yang menyerbu masuk, mereka menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Adegan ini sangat berdampak. Di tempat yang tidak terlihat oleh mata telanjang, setelah pohon kuno dewa menghancurkan tubuh musuh, akar di bawah tanah mulai menumbuhkan tentakel kecil. Seperti sedotan, itu langsung menusuk ke dalam pecahan anggota tubuh yang patah. Go! Cincin muncul dari akar dan melahap daging dan darah mereka dengan panik. Richard bisa merasakan darah dan daging telah berubah menjadi energinya setelah memasuki pohon kuno dewa. Setelah itu, buah di atas pohon kuno dewa mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Melahap musuh, memperkuat diri sendiri, membudidayakan tawon. Pasukan liar yang telah jatuh ke dalam kegilaan semuanya telah menjadi makanan bagi pohon kuno dewa. Pada saat ini, bencana binatang buas yang keluar dari kandang mereka tampaknya telah menjadi manfaat dari pohon kuno dewa. Setiap musuh adalah energi yang membiakkan tawon. Jika jumlah musuh terus meningkat, mungkin tidak akan lama sebelum mereka dapat membesarkan beberapa tawon menjadi 3.000. Hati Richard membengkak karena kegembiraan saat memikirkan tawon yang menutupi langit. Minggu bencana kali ini, itu tidak buruk, jauh lebih baik daripada sumber daya apapun ketika pohon kuno dewa mencekik musuh dengan kekuatan tegapnya yang hampir tak terkalahkan. Mereka bisa mendengar lolongan serigala yang memilukan lagi. Richard berbalik untuk melihat ke kejauhan. Sekelompok lebih dari 1.000 tentara terbang dari kepala penguasa Ogre berkepala 2. Kavaleri kelelawar raksasa, potensi bintang 3 yang langka, level 9. Tanda seru. Mereka adalah kavaleri Ogre berkepala 2 yang menunggangi kelelawar raksasa yang ganas. Musuh melengkapi setiap Ogre dengan senjata serangan jarak jauh. Mereka datang sambil bersiul. Mata Richard menyipit, dan tanpa sadar dia menekan cincin kendali. Namun yang mengejutkannya, dia mengira kavaleri kelelawar raksasa akan menyerang mereka secara langsung. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan mengabaikan pohon kuno dewa. Sebaliknya, pohon itu berbalik ke arah area pertanian dan langsung menuju kota Twilight di belakangnya. Dia menoleh dan melihat kota Twilight di belakangnya tanpa melakukan apapun. Wajahnya sangat tenang, sepertinya wilayah yang akan diserang bukanlah wilayahnya. Seolah-olah dia orang luar, dia menyaksikan perang yang akan datang dari sudut pandang yang unik. Sisi selatan kota Twilight, pasukan yang bahkan lebih besar dari yang menyerang pohon kuno dewa dari utara muncul di hadapan para penjaga kota. Jumlah mereka yang padat membuat kulit kepala seseorang geli karena ketakutan hanya dengan melihat mereka. Pasukan ini dan kavaleri kelelawar raksasa menyerang secara
bersamaan dan membentuk pengepungan ganda di langit dan di tanah. Jika mereka membiarkan musuh menyerang, satu-satunya hasilnya adalah runtuhnya wilayah itu. Raungan, raungan yang dalam menembus angkasa. Ketika Richard melihat kavaleri kelelawar raksasa menyerang langsung ke arahnya, cahaya berwarna darah di tubuh Alphys langsung meledak setinggi puluhan meter. Dalam sekejap, cahaya berwarna darah menyelimuti semua naga darah kerangka di belakang. Bunuh, raungan rendah. Alphys mengepakkan sayapnya dan memimpin serangan. Ketika musuh melihat ini, komandan kavaleri kelelawar raksasa, yang dengan cepat mendekati kota Twilight, mengeluarkan raungan tajam. Semua ogre berkepala dua menarik busur dan anak panah mereka di detik berikutnya. Wus, wus, wus. Anak panah itu menembus langit dengan suara siulan tajam dan langsung mengenainya. Hujan anak panah yang dibentuk oleh ribuan orang itu memberikan dampak yang kuat. Komandan kavaleri kelelawar raksasa dengan mata normal menyadari bahwa naga-naga mayat hidup itu tidak menghindar. Tiba-tiba ia merasa sedikit bersemangat. Mayat hidup terkutuk, sambutlah kehancuranmu. Namun di detik berikutnya, rasanya seperti ada yang menuangkan baskom berisi air dingin ke atas kepalanya. Kegembiraan itu sudah tidak ada lagi di hatinya. Setelah anak panah mengenai wyvern mayat hidup yang memancarkan cahaya berwarna darah, mereka seperti gelembung yang dipanggang pada suhu tinggi. Cahaya berwarna darah langsung menggerogoti mereka. Bahkan jika anak panah yang tersisa mengenai kerangka itu, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Bagaimana ini mungkin? Kapan wyvern mayat hidup memiliki kekuatan yang begitu kuat? Komandan kavaleri kelelawar raksasa itu meraung lagi. Putaran anak panah kedua bersiul di udara, namun tidak menyebabkan kerusakan apapun pada lawan. Kecepatan kedua belah pihak bergerak sangat cepat. Naga darah kerangka itu bertabrakan dengan pihak lain dan tidak menunggu para penunggang kelelawar raksasa untuk meluncurkan serangan putaran ketiga. Alphys, yang terbang di garis depan, tiba-tiba memiliki cahaya berwarna darah di tenggorokannya. Detik berikutnya, napas naga Beyond Areng yang korosif itu keluar. Itu melesat keluar sejauh puluhan meter. Kavaleri kelelawar raksasa yang memegang tombak panjang kavaleri udara dan bersiap menyerang di depan mereka memiliki ketakutan yang besar di mata mereka. Namun, sudah terlambat untuk bereaksi karena napas naga melahap segalanya. Mereka hanya merasakan sakit yang tak terlukiskan. Rasanya seperti seseorang melemparkan tubuh mereka ke dalam asam sulfat pekat. Bahkan baju besi di tubuh mereka langsung berubah menjadi lendir dan meleleh. Adegan itu sangat hiperbolik. Kavaleri kelelawar raksasa, yang telah menghindari napas naga dengan gesit, meraung dan mendekati Alphys. Mereka melambaikan senjata tajam dan mencoba mencabik-cabik tubuh musuh. Namun, saat kelelawar raksasa mendekat, situasinya tidak sesederhana yang mereka kira. Cahaya berwarna darah di tubuh pihak lain seperti sumsum tulang. Itu langsung menyelimuti mereka. Mereka ngeri mengetahuinya. Cahaya berwarna darah yang menyala seperti api memiliki efek korosif yang melumpuhkan. Yang lebih mengerikan adalah bahwa energi berwarna darah itu seperti air yang mengalir. Itu bisa melewati celah-celah di baju besi dan langsung merusak kulit. Rasa sakit yang mengerikan itu membuat mereka langsung pingsan. Mereka mengeluarkan ratapan histeris yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Lubang-lubang besar muncul di sayap kelelawar raksasa itu, dan mereka jatuh sambil melolong. Didorong oleh inersia, mereka meluncur langsung ke pasir, meninggalkan jejak panjang dan memercikkan pasir kuning ke seluruh langit. Alphys menjadi gila karena membunuh. Ia menyerbu ke tengah-tengah kavaleri kelelawar raksasa sendirian tanpa mempedulikan hal lain dan menyemburkan napas naga yang korosif tanpa henti. Dari luar, orang hanya bisa melihat sosok merah tua yang disembunyikan oleh kelelawar yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, kelelawar raksasa terus-menerus jatuh dari langit. Komandan kelelawar raksasa di belakang sekarang mengeluarkan pekikan tajam. Ia terus-menerus memerintahkan pasukan untuk mengubah formasi mereka dalam upaya untuk membunuh Alphys dengan serangan jarak jauh. Ia tidak akan pernah membiarkan musuhnya begitu tak tahu malu. Namun, sebagai naga mayat hidup yang telah menyerap kristal naga kuno dan melahap tubuh naga yang luar biasa untuk menyelesaikan transformasi pahlawan, ia sekarang memiliki napas naga Beyond Areng. Kekuatan pertempuran Alphys telah mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Kemampuan pertempurannya mungkin tidak sebanding dengan pohon kuno dewa, yang memiliki akar yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu jauh melampaui imajinasi orang luar. Yang lebih dilebih-lebihkan adalah bahwa setelah kekuatan darah di tubuhnya menggerogoti musuh,
Ia juga bisa melahap energi pihak lain untuk memulihkan dirinya sendiri. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa intens pengepungan itu, ia dapat mempertahankan kondisi puncaknya. Pada akhirnya, Alphys memiliki energi untuk mengendalikan kekuatan darah untuk mentransfer kelebihannya ke 30 naga darah kerangka lainnya. Itu menjadi gila. Penduduk tidak dapat melihat pohon kuno dewa di area pertanian. Itu seperti dewa telah turun ke dunia dan menyapu bersih semua pertempuran jarak dekat. Namun, mereka dapat melihat pertempuran udara terjadi di wilayah mereka. 30 naga darah kerangka dan ratusan gargoyle gelap bertarung melawan musuh yang jumlahnya 10 kali lipat dari mereka. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan adegan pertempuran yang intens ini di hati mereka. Itu adalah pasukan Tuhan. Itu adalah pasukan yang melindungi mereka. Bahkan jika musuh lebih banyak jumlahnya, pasukan itu tidak takut. Adegan ini menggerakkan banyak orang. Beberapa penduduk bahkan menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk menyaksikan pertempuran ini. Itu adalah pertempuran ketika Twilight City lemah, dan mereka cukup beruntung untuk melihat dan tumbuh bersamanya. Setelah Alphys memimpin naga darah kerangka ke kavaleri kelelawar raksasa, Grey menunggangi gargoyle gelap dan memimpin angkatan udara dengan pemanah pasir beku dan prajurit mayat hidup untuk bekerja sama dengan Alphys dalam membunuh kavaleri kelelawar raksasa. Pahlawan mumi, yang memiliki crowd control yang kuat, juga telah menunjukkan sisi kuatnya sebagai pahlawan pendukung dalam pertempuran besar seperti itu. Selama pasukan musuh menyerang, mereka dapat mengendalikannya dengan kuat. Pemanah pasir kondensasi dan prajurit mayat hidup segera bergegas maju untuk menyerang. Mereka sama sekali tidak memberi pihak lain kesempatan untuk melakukan serangan balik. Oleh karena itu, meskipun kekuatan keseluruhan gargoyle gelap tidak seperti kavaleri kelelawar raksasa, dengan dukungan para pahlawan yang kuat ini, mereka mencapai hasil yang sangat baik. Bahkan jika mereka tidak ada bandingannya dengan Alphys yang menyerbu ke kedalaman musuh, orang bisa bangga dengan mereka. Pertempuran udara menjadi intens. Pasukan liar yang menyerbu dari jauh juga telah mendekati Twilight City. Sejumlah besar gelombang itu seperti gelombang hitam, cukup untuk membuat orang gemetar. Pada saat ini, Gunther, yang telah mengambil alih, melambaikan tangannya. Meriam alkimia raksasa, serang. Bang, bang, bang. Meriam alkimia raksasa mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, mereka menembakkan ratusan peluru dari laras. Mereka menghantam musuh yang padat di depan mereka dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata. Bola meriam pertama mendarat di tengah-tengah sekelompok babi hutan gurun. Bang, api besar melesat ke langit. Dan gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah dan melahap semua yang ada di tepi terluar. Musuh melemparkan babi hutan di tengah lebih dari 10 meter tingginya dan jatuh dengan keras ke pasir. Jatuhnya menghancurkan semua tulang di tubuhnya, dan darah mengalir keluar dari kelima inderanya. Itu tidak lagi bernapas. Pecahan peluru yang tak terhitung jumlahnya menyertai gelombang kejut dengan kekuatan yang mengerikan. Hus, 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 itu menembus udara. Ketika babi hutan di sekitarnya mendengar suara itu, tubuh mereka sudah dalam rasa sakit yang tak terkatakan. Puci, pecahan peluru tajam menembus tubuh mereka, dan darah menyembur seperti pipa air yang rusak. Pemandangan itu sangat mengejutkan, dan ini hanya yang pertama. Ketika amunisi ratusan meriam raksasa jatuh dari langit, musuh segera merasakan betapa tajamnya bilah Twilight City. Setiap bom alkemis yang jatuh ke tanah berarti telah membersihkan area yang luas. Tidak masalah apakah mereka level 5, 6, 11, atau 12. Mereka semua rapuh dan kecil di depan bom alkemis. Kecuali makhluk tingkat atas seperti naga, tidak ada yang bisa menahan kekuatan bom alkimia. Barang rampasan perang yang dijarah Richard dari bawah tanah telah menjadi mesin pembunuh Twilight City dan mimpi buruk musuh. Cepat, isi amunisi. Di posisi artileri, Brown terus-menerus meminta pasukan di sekitarnya untuk mempercepat pengisian bom alkimia. Formasi musuh yang padat memberi meriam alkimia banyak ruang untuk melepaskan kekuatannya. Selama mereka bisa menembakkan meriam, akan ada keuntungan. Brown ingin dihargai, dan ini adalah kesempatan terbaik. Tanda seru, upaya seseorang mendapatkan status, dan tidak ada yang lebih berharga daripada jasa militer. Sayangnya, meriam alkimia tidak dapat memusnahkan musuh secara langsung. Berat bom yang diperbesar menyebabkan waktu pengisian menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, setelah beberapa putaran serangan, ketika mereka meleset dari sasaran,
musuh masih berhasil mencapai bagian depan Twilight City. Pertempuran jarak dekat pun terjadi. Para mumi yang diperban, prajurit kalajengking, prajurit pedang berat, dan ksatria kematian kapak raksasa semuanya menjadi bagian dari garis pertahanan. Setelah pembaptisan api, serangan musuh masih kuat, tetapi tidak lagi memiliki tekanan yang membuat orang terengah-engah. Lebih jauh lagi, pasukan Twilight City memiliki keunggulan unik transformasi pasir. Setelah mengaktifkan transformasi pasir, mereka akan menjadi tak tertandingi dan mengamuk tanpa rasa takut. Prajurit pedang berat adalah yang paling sombong di antara beberapa jenis prajurit di garis pertahanan. Richard tidak mengendalikan boneka-boneka tingkat agung ini, tetapi mereka masih sekuat sebelumnya. Itu terutama berlaku untuk kartu trufnya Badai Spiral. Setelah si pengamuk mengaktifkan keterampilan itu, musuh-musuh dengan mata merah menyerbu seperti mereka akan masuk ke penggiling daging. Dengan lebih dari 10 putaran per detik, prajurit pedang berat itu seperti sayap helikopter saat diayunkan. Dan bahkan baju besi yang keras dan tebal itu setipis kertas. Setelah beberapa tebasan, itu bahkan dapat merobek baju besi orang itu. Pertempuran di darat telah memasuki masa tenang. Dengan dukungan meriam alkimia, pasukan di alam liar yang telah kehilangan akal sehat mereka hanya bisa menjadi umpan meriam. Pertempuran di langit juga secara bertahap menjadi lebih jelas di bawah kegilaan pahlawan naga, Alphys. Setelah memimpin tim ke tengah-tengah kavaleri kelelawar raksasa, napas naga dari Beyond. Areng tidak pernah berhenti, dan pasukan yang muncul di depannya, tidak ada yang bisa menghentikan ketajamannya. Selain itu, ia dapat menggunakan kekuatan darah untuk menyembuhkan luka-lukanya. Alphys telah menjadi mesin pembunuh yang tidak pernah lelah. Ia dengan gila dan tanpa ampun membantai para penunggang kelelawar raksasa. Bahkan jika para penunggang kelelawar raksasa ingin keluar dari situasi tersebut, mereka menghadapi musuh yang tidak dapat dibunuh dari jarak jauh dan seperti landak dalam pertempuran jarak dekat. Selain itu, musuh memiliki serangan yang sangat menakutkan. Mereka masih merasakan gelombang keputusasaan. Lebih dari 4/5 naga darah kerangka telah mati, dan jumlah mereka tidak berkurang di bawah kepemimpinan Alphys. 1. Garis pertahanan di jantung komandan kavaleri kelelawar raksasa benar-benar runtuh. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan melengking yang membuat seluruh pasukan melarikan diri ke arah lain tanpa melihat ke belakang. Ia tidak ingin melihat naga mayat hidup terkutuk ini lagi. Aku tidak ingin lagi. Alphys, yang menikmati pembantaian itu, langsung marah ketika melihat musuh melarikan diri. Beraninya ia mempermainkan Tuan Alphys. Ia mengepakkan sayapnya dan ingin mengejar, tetapi ia menjadi tenang begitu ia terbang keluar. Mereka sekarang mempertahankan wilayah mereka. Ia menundukkan kepalanya, dan matanya yang kosong menatap pasukan darat yang menyerang Twilight City. Terdengar suara lolongan panjang. Naga darah kerangka di sekitarnya segera berkumpul di belakang Alphys. Kekuatan berwarna darah menyala pada semua naga darah kerangka dalam sekejap. Alphys memimpin dan menukik ke bawah. Naga darah kerangka lainnya segera mengikuti. 30 naga darah kerangka terbang berdampingan. Ketika mereka dekat dengan tanah, raungan, pahlawan naga mayat hidup tiba-tiba melepaskan napas berapi-api. Pasukan yang tidak siap di tanah meleleh seperti lilin. Pasukan di bawah tidak bisa membalas sama sekali. Meskipun ketinggian lebih dari 20 meter tidak dianggap tinggi, itu adalah jurang yang luas bagi pasukan darat yang tidak bisa terbang dan serangan jarak jauh. Kemanapun naga darah kerangka terbang lewat, mereka akan membersihkan tanah. Mereka hanya akan meninggalkan anggota tubuh yang berdarah. Pemandangan itu sangat spektakuler. Meriam alkimia raksasa berhenti menembak setelah mereka memusnahkan musuh utama. Ketuk, ketuk. Kavaleri, yang telah beristirahat untuk waktu yang lama, juga meluncurkan serangan mereka setelah naga darah kerangka bergabung dalam pertempuran darat. Pahlawan kavaleri peringkat D, Baal, menunggangi mumi serigala raksasa dan memimpin sendiri timnya. Kavaleri itu menyerang maju dengan momentum yang cukup besar seperti anak panah yang tajam dan bergegas keluar dari wilayah itu. Kavaleri itu langsung menuju dada musuh. Mereka langsung menghancurkan musuh di bawah serangan kavaleri, meskipun pasukan yang tersisa banyak. Kuda itu menginjak-injak perkemahan. Beberapa pasukan maju berdampingan dan memamerkan sisi tajam mereka. Richard mengamati pertempuran itu seperti orang luar. Dia mengalihkan pandangan begitu melihat situasi telah stabil. Performa pasukan itu tidak buruk. Pasukan itu tidak mengecewakan Richard. Pada saat ini, pertempuran pohon kuno dewa berlanjut.
Buah-buah emas menarik beberapa seperti gelombang kolosal. Mereka menabrak gelombang demi gelombang. Pohon kuno dewa juga menjadi gila saat ini. Mayat-mayat menyelimuti tanah, dan pasir kuning telah lama direndam dalam darah. Itu berwarna darah dan mengerikan. Dan untuk setiap musuh yang terbunuh, akar bawah tanah akan melahap energi mayat tambahan. Musuh-musuh yang ingin merebut buah-buah emas semuanya telah menjadi makanan bagi pohon kuno dewa. Jumlah tawon yang menghasilkan buah meningkat pesat seiring berjalannya waktu. Richard sangat senang. Musuh yang menyerang adalah tawon. Dia tidak melawan pengepungan monster tetapi membudidayakan tawon berbisa. Pasukan-pasukan di alam liar yang telah kehilangan akal sehat mereka dengan sukarela mengambil umpan yang diberikan oleh pohon kuno dewa. Saat pasukan tewas dalam jumlah besar, penguasa ogre berkepala dua di kejauhan akhirnya tidak bisa duduk diam. Keserakahan yang kuat memenuhi matanya saat melihat buah dari pohon kuno dewa. Ia menepuk kepala serigala raksasa tempat ia duduk. Awuwo, serigala raksasa itu melolong ke langit. Lolongannya yang menakutkan bergema di padang pasir. Detik berikutnya, 3 skuadron kavaleri ogre berkepala 2 level 12 di sekitarnya mengikuti penguasa ogre berkepala 2 dan menyerbu ke arah pohon kuno dewa. Dan dalam prosesnya, Richard bisa melihat, tubuh penguasa ogre berkepala 2 itu tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. Itu langsung menyelimuti pasukan di belakang. Dalam sekejap, rasanya seperti pasukan ini telah menjadi satu kesatuan. Dan auranya menjadi satu. Pada saat ini, tubuh kavaleri ogre berkepala 2 di belakang mengering seperti ribuan tahun telah melewatinya, dan kemudian hancur berkeping-keping. Saat kavaleri itu tewas, aura pasukan itu meningkat tajam. 1, 2, 20 kavaleri ogre berkepala 2 tewas dengan cara yang sama. Pasukan itu, yang tadinya sangat biasa saja, kini memancarkan cahaya matahari yang terik. Mereka lebih kuat. Wajah Richard menjadi serius. Keterampilan apa itu? Dia membuka panel atribut dan melihat bahwa kavaleri ogre memiliki status tambahan. Brutal Worship, korbankan rekan Anda untuk mendapatkan kekuatan. Semua atribut saat ini meningkat sebesar 50%. Durasi, 3 menit. Wah, ogre berkepala 2 ini sungguh luar biasa. Tidak heran dia berani menyerang pohon kuno dewa bahkan setelah begitu banyak korban. Tap, saat dia berada sekitar 100 meter jauhnya. Aura hijau penguasa ogre berkepala 2 melonjak lagi. Saat berikutnya, semua kavaleri dan serigala raksasa yang mereka tunggangi membengkak. Gila, semua atribut meningkat sebesar 50% selama 15 menit. Setelah skill berakhir, pengguna akan jatuh ke dalam kondisi lemah selama 12 jam, dan semua atribut akan menjadi 50%. Lawan telah mengaktifkan skill kuat lainnya. Aura pasukan ini telah mencapai puncaknya. Richard masih tidak bergerak. Dia hanya menonton saat lawannya menyerang. Setelah beberapa napas, kavaleri ogre di depan bergegas ke jangkauan serangan pohon kuno dewa. Perilaku tak terkendali pihak lain tampaknya telah membuat marah pohon kuno dewa. Sua, mereka mencabut akar dari tanah. Dalam sekejap, akar tebal itu bergoyang liar seperti tentakel gurita seolah-olah puluhan tali melambai di ruang terbuka. Itu sangat berdampak. Seekor ogre berkepala 2 yang menunggangi serigala setinggi 4 meter sangat cepat. Setelah menghindari beberapa serangan, ia menyerang hingga jarak 30 meter. Namun saat ini, beberapa akar menghalangi jalannya. Pihak lain melompat dan bersiap untuk jungkir balik dengan paksa. Gelombang. Suara menusuk terdengar. Bang! Ia menghantam keras serigala raksasa yang terbang di udara. Di bawah hantaman kekuatan besar, ia terbang lebih dari 10 meter jauhnya dan menghantam tanah. Ia menghancurkan setengah dari tulang tubuhnya, dan auranya menghilang. Aura kavaleri ogre berkepala 2 meningkat saat akar setebal balok menghantam tubuh mereka. Satu-satunya hasil adalah tulang mereka retak dan tubuh mereka hancur. Meskipun kerugiannya sangat besar, taktik kawanan serigala sangat efektif. Setelah mereka berhasil mengalihkan perhatian pohon kuno dewa, beberapa kavaleri ogre berkepala 2 bergegas ke batang pohon dan melompat. Mereka mencoba memanjat. Tindakan mencari kematian ini benar-benar membuat marah pohon kuno dewa. Tiba-tiba mencabut semua akarnya dari tanah dan mencambuk sekelilingnya seperti kabel baja. Serangan yang merusak menghancurkan kavaleri yang tampaknya sombong itu. Pohon kuno dewa yang marah itu bisa dikatakan tak terkalahkan. Tapi kemudian, Richard menyadari sesuatu. Penguasa ogre berkepala 2 level 14 telah menghilang tanpa jejak.
Tepat saat Richard memfokuskan perhatiannya dan ingin merasakannya, pihak lain muncul langsung di pohon kuno dewa tingkat mahkota di detik berikutnya. Teleportasi. Mata Richard menyipit. Pihak lain juga memiliki peralatan yang mirip dengan sepatu bot lompat yang bisa berteleportasi. Raja raksasa berkepala dua itu berbalik dan melihat buah emas di belakang Richard. Buah itu menatap lurus ke arah Richard dengan senyum ganas di wajahnya. Buah itu menepuk serigala raksasa yang didudukinya dan tiba-tiba melompat dan menerkamnya. Pada saat yang sama, buah itu melambaikan tongkat raksasa di tangannya. Raja raksasa berkepala dua itu ingin menghabisi Richard terlebih dahulu. Ketika Richard melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi sangat menarik. Raja raksasa berkepala dua itu menampakkan senyum sinis. Ia bisa merasakan energi besar yang terkandung dalam buah emas itu. Selama ia bisa mendapatkannya, ia bisa menembus level 15 dan melangkah ke alam yang lebih kokoh. Ia tidak bisa menahan godaan ini. Ia mengabaikan manusia di depannya yang bahkan belum mencapai level 10. Tanda seru, bagaimana mungkin makhluk yang lemah seperti itu bisa menahan kekuatannya? Serigala raksasa di bawahnya melompat dan mengayunkan tongkat berduri di tangannya. Itu menyebabkan ledakan hebat yang menghancurkan udara. Pada saat ini, Raja raksasa berkepala dua itu sudah bisa membayangkan pemandangan tubuh lawannya meledak dan darah berceceran di mana-mana. Senyum jahat di sudut mulutnya menjadi semakin intens. Namun sedetik kemudian, senyum di wajahnya membeku. Dentang, suara logam beradu meledak, dan percikan api beterbangan di mana-mana. Tongkat berduri yang bisa menghancurkan batu raksasa itu tampaknya telah menghantam puncak gunung yang menjulang tinggi. Recoil yang kuat membuat jaringan di antara ibu jari dan telunjuknya mati rasa. Dan tongkat berduri itu hampir jatuh dari tangannya. Bang! Serigala raksasa, dengan tinggi bahu 4 meter, tidak dapat berhenti tepat waktu dan langsung menabraknya. Ia jatuh ke batang pohon dan meratap kesakitan. Raja Ogre berkepala dua mengangkat kepalanya, dan sedetik kemudian, kesedihan mendalam menyelimuti hatinya. Sebuah bayangan besar muncul di tempat yang menutupi matahari langit. Kaki pihak lain meninggalkan mahkota pohon dan melayang di udara. Aura yang dipancarkannya membuat jiwanya bergetar. Boneka mekanis. Manusia itu memiliki mesin perang yang sangat mengerikan. Ketika ia kembali sadar, pupil matanya memantulkan lengan pihak lain yang terkoyak dengan kekuatan petir. Bahkan jika mencapai level 15, ia tidak dapat menahan serangan ini. Dia akan mati. Richard dengan acuh tak acuh mengendalikan lawan untuk menyerang. Awalnya ia tidak berencana untuk bergerak, tetapi karena pihak lain mencari kematian, maka ia tidak akan bersikap sopan. Namun, tepat saat dia hendak menyerang lawannya, krak, mereka bisa mendengar suara kaca pecah yang tajam. Detik berikutnya, pisau lengkung di tangan pemburu luar biasa itu meleset. Raja Ogre berkepala dua itu menghilang ke udara tipis seperti dia baru saja datang. Mata Richard menyipit, dan dia menyebarkan persepsinya. Dia segera menemukan jejak pihak lain yang berjarak puluhan meter. Warp ruang angkasa lainnya. Raja Ogre berkepala dua ini memiliki banyak kartu truf. Mata Richard menjadi dingin. Dalam sekejap, pemburu luar biasa kolosal itu menghilang dari tempatnya. Sepatu bot melompat, harta strategis bintang 3. Keterampilan, lompatan spasial, mampu melompat ke jarak 100 meter dalam sekejap. Juga dapat membawa 10 orang terpisah dari dirinya sendiri. Ukuran tubuh tidak dapat melebihi 5 meter. Dapat dilemparkan 3 kali sehari. Awalnya, tidak mungkin untuk menggunakan keterampilan ini dengan ukuran tubuh pemburu luar biasa. Namun, Richard telah menemukan celah dalam percobaan sebelumnya. Mengemudikan pemburu luar biasa itu setara dengan menggunakannya sendiri, dan dia dapat melewati batasan ini. Namun, efek negatifnya adalah dia tidak bisa lagi membawa orang lain bersamanya, yang setara dengan mengorbankan 10 slot dengan imbalan otoritas yang lebih tinggi. Tuan Ogre berkepala dua telah meninggalkan jangkauan serangan pohon kuno dewa. Ia merasa beruntung telah lolos dari kematian. Pihak lain hampir membunuhnya. Manusia sialan. Ia merasa terkejut dan marah. Namun, sebelum ia bisa tenang, bayangan menyelimuti tanah lagi. Raja raksasa berkepala dua itu mengangkat kepalanya, dan boneka mekanik raksasa itu muncul di atasnya. Boneka mekanik ini juga punya skill lompatan spasial. Ekspresinya berubah drastis. Tiba-tiba, ia menghilang dari tempatnya berdiri. Namun saat ia muncul kembali, tubuhnya yang besar muncul sekali lagi. Kali ini, ia tidak yakin lagi.
Rasa takut mulai melahap hatinya. Krak, mereka bisa mendengar suara kaca pecah. Raja raksasa berkepala dua itu menghilang lagi. Sebuah cakar tajam merobek ruang saat ia muncul. Puci, sebuah lengan besar memotong tubuh serigala raksasa itu. Detik berikutnya, ia menariknya kembali. Tubuhnya meledak berkeping-keping, dan debu daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di mana-mana. Cakar tajam itu membantai serigala raksasa dengan tinggi bahu 4 meter dalam sekejap. Raja raksasa berkepala dua itu terbalik dan mendarat di belakang serigala raksasa yang menghindari pembantaian itu. Namun, sikap sombong pihak lain mengguncang pikirannya. Bajingan sialan, bagaimana boneka mekanik ini bisa begitu kuat? Ia menggertakkan giginya, aura di tubuhnya langsung melemah. Detik berikutnya, badai spasial yang mengerikan muncul. Pecahan spasial yang tak terhitung jumlahnya yang dapat memotong segalanya menyelimuti boneka mekanik di depannya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan pada saat berikutnya, ia muncul puluhan meter jauhnya. Ia dengan panik melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Setelah berlari beberapa ratus meter, tiba-tiba ia berbalik dan menemukan bahwa boneka mekanik yang diselimuti badai spasial menghilang. Tiba-tiba, bayangan raksasa muncul dari langit. Ia mengangkat kepalanya, rasa putus asa yang tak terlukiskan menyelimutinya. Puci, dua kepala besar terbang. Mayat penguasa ogre berkepala dua level 14 itu langsung memercikkan darah setinggi lebih dari 10 meter. Plop, mayat itu jatuh ke tanah. Di hadapan kekuatan absolut, skema dan intrik sangat lemah. Pemburu luar biasa itu menghilang di tempat bersama dengan kematian pihak lain. Richard melayang di udara, wajahnya dingin. Ia tidak menyangka penguasa ogre berkepala dua itu memiliki begitu banyak trik. Badai spasial tadi telah mengurangi waktu penggunaan para pemburu luar biasa beberapa menit. Pertempuran sebelumnya berlangsung kurang dari 1 menit, tetapi waktu penggunaan telah turun dari 45 menjadi 40 menit. Itu adalah kerugian besar, bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya saat berburu kelinci. Richard pasti tidak bisa ceroboh lagi di masa depan. Dia perlahan turun. Dengan lambaian tangannya, pasir di sekitarnya berubah menjadi beberapa lengan dan langsung menelanjangi mayat raksasa berkepala dua itu. Dari situ, dia menemukan peta yang diukir dengan pola yang sangat indah, bola kecil seperti manik-manik kaca. Tidak ada yang lain selain itu. Orang miskin ini, bukankah itu terlalu lusuh? Itu akan memiliki setidaknya beberapa senjata semi-ilahi, belum lagi yang ilahi untuk bos tingkat tinggi seperti itu. 1. Memalukan untuk keluar dan merampok ketika seseorang begitu miskin. Richard melihat peta di tangan pasir. Dia membuka panel atribut. Peta misterius. Level 1 bintang. Atribut, mampu secara otomatis mengetahui lokasi yang ditandai pada peta saat dipegang di tangan. Deskripsi, tanda pada peta menunjuk ke area tertentu. Benda ini, versi ajaib dari navigator. Richard mengambil peta itu, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Dia berbalik menghadap utara, rasanya seperti peta menunjuk ke arah itu. Dia meletakkan peta itu ke dalam ruang sistem, dan perasaan itu menghilang. Akhirnya terasa ajaib, namun, sistem tidak mengatakan apa yang disembunyikannya. Jadi Richard tidak dapat mengetahui nilainya. Sambil merenung, dia melihat bola kaca seukuran ibu jari itu dengan sedikit antisipasi terakhirnya. Dia tidak bisa begitu saja mengambil mayat setelah pertempuran. Dia harus mendapatkan beberapa harta karun yang bagus. Dia membuka panel atribut, gerakan spasial, level, spesial, properti khusus, teleport pengguna 80 meter jauhnya setelah dihancurkan. Deskripsi, seseorang dapat memadatkan harta karun di area yang kaya akan energi spasial. Apakah Raja Ogre berkepala dua mengandalkan benda ini untuk teleportasi? Item ini adalah penggunaan 1 kali, dan itu tidak buruk untuk melarikan diri. Namun, Leaping Boots jauh tidak layak untuk itu. Yang mengangkat semangatnya adalah pengantar di bawah ini. Richard merenung, apakah area yang kaya akan energi ruang angkasa dapat menghasilkan peta misterius? Dengan pikiran, dia mengeluarkan peta dengan fungsi navigasi. Bukankah kedua item ini satu set? Satu jalan, satu hasil. Kekecewaan di hatinya tersapu dalam sekejap. Dan itu sangat membangkitkan minatnya. Mungkinkah hadiah untuk pengepungan monster ini adalah area yang ditunjukkan pada peta? Selain itu, item yang dijatuhkan oleh pahlawan lapangan level 14 tidak mungkin tidak berharga, kan?